Selamat sore Ibu Bapak semua. Hari ini saya akan berbagi tentang kejadian di hydro power plant di Rusia. Mungkin sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Heldi beberapa waktu yang lalu. Saya akan melengkapi. Di kejadiannya adalah hydro power plant meledak dan kemudian tergenang oleh air, terendam oleh air. Kejadiannya tanggal 17 Agustus 2009 sekitar jam 8 pagi. Lokasinya ada di Sayano-Susenkai di Rusia, Siberia, Rusia. Bagaimana terjadinya? Terjadinya karena hydro power plant yang lain, Bratskaya, yang memasok pada jaringan yang sama, pada grid yang sama, itu ada kebakaran sehingga tidak bisa berfungsi, sehingga beban semuanya diambil oleh Sayano-Susenkaya ini, dan operasinya tidak stabil karena bebannya turun naik sehingga mengakibatkan vibrasi yang sangat besar di unit 2, pembangkit unit 2, dan akhirnya meledak dan generatornya terlempar gitu, dan akhirnya menyebabkan air masuk dari bendungan ke power plant. Akibatnya ada 75 orang meninggal dan 13 cedera. Dan selain itu dari sisi lingkungan juga 40 ton dari minyak pelumas gitu mencemari sungai Yenisei, tempat air dari bendungan tersebut. Ini dikatakan keadaan kecelakaan terbesar oleh kegiatan manusia dalam 25 tahun terakhir dari sisi skala destruksinya, skala kerusakannya, dan juga sisi kerugiannya. Ini lokasinya. Jadi yang panjang itu sungai Yenisei, ada bendungan Sayano-Susenkaya, dan di bawahnya itu ada ini sungainya, di bendungannya, dan di bawahnya itu pembangkitnya, power plant-nya. Ini penstoknya, di bawah sini sebelah kanan ini ruang pembangkitnya, ini ruang pembangkitnya lebih jelas. Ini di dalamnya ada 10 pembangkit dengan kapasitas masing-masing 640 megawatt. Ini kejadiannya di pembangkit nomor 2, bangunan pembangkit nomor 2. Ini kerusakan yang ditimbulkan bisa dilihat sangat parah, sehingga generator yang besar begitu juga bisa terlempar. Hydropower ini, power plant ini selesai dibangun 78, terdiri dari 10 640 megawatt dengan kapasitas, dengan energi total yang dibangun 24.000 gigawatt per tahun. Dengan faktor kapasitasnya 42%. Dan memasok kira-kira 3,8 juta orang. Bangunan bendungannya sendiri kedalamannya 220 meter dengan ketinggian bendungan 245 km, selebar 1 km sepanjang sungai Yenisei tadi. Ada 4 hidroelectric station pembangkit di wilayah itu dengan total daya pembangkitnya 20.700 megawatt untuk memasuk 2/3 dari Siberia Timur. Ini adalah pembangkit Susenkaya, ini adalah pembangkit terbesar ke-6 di dunia dan yang terbesar di Rusia. Daya listriknya itu, energi listriknya digunakan terutama sebagian besar oleh 4 peleburan aluminium yang bebannya itu fluktuasi sekali. Biasanya Bratskaya yang meregulasi, jadi base load-nya ditangani oleh Sayano, dan perubahan-perubahannya itu fluktuasinya ditangani oleh Bratskaya. Tapi karena Bratskaya ada kebakaran, maka sekarang Sayano juga harus menanggulangi fluktuasi beban tadi. Di malam sebelumnya itu terjadi kebakaran di pembangkit Bratskaya, sehingga beban dipindahkan ke Sayano-Susenkaya dan lebih spesifik lagi ke unit 2. Walaupun di sini dikatakan unit 2 itu tidak terawat dengan baik. Perbaikan dilakukan di bulan Januari sampai Maret 2009, jadi beberapa bulan sebelum kejadian, lalu dipasang automatic control system yang memungkinkan sebenarnya untuk menangani fluktuasi,
tapi setelah dipasang ternyata juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemudian unitnya dimatikan lagi tanggal 16 Agustus, jadi tidak pernah dipakai sebelum kejadian. 9 dari unit tersebut beroperasi secara normal, terus-menerus begitu ya. Kemudian unit 2 itu dianggap yang terbaik dan hampir mendekati usia penggunaannya 30 tahun. Jadi dia 29 tahun sekian, 29 tahun dan 9 bulan gitu. Jadi hampir mendekati masa akhir penggunaannya. Dan pada saat kejadian 13 menit sebelum kecelakaan, jadi dia digunakan untuk menangani beban fluktuasi dari Bratskaya tersebut. Unit 2 itu berpindah dari 170 MW sampai 600 MW 6 kali. Dengan kapasitas dia 640 MW tersebut. Dan setiap pindah dari 170 sampai 600 tersebut, dia harus melewati daerah yang tidak stabil, di mana mengakibatkan vibrasi yang sangat tinggi. Dan selain itu juga bendungan reservoir ketinggiannya 212 meter dibandingkan dengan desain hanya 197 meter. Saya lihat ke grafik, ini grafiknya. Jadi pada saat kejadian ada proses 6 kali dia melewati daerah yang kuning ini, daerah yang tidak direkomendasikan, yang dapat menyebabkan vibrasi sangat tinggi di generator tersebut. Walaupun sudah ada vibration trip di unit 2, tapi tidak pernah bekerja. Jadi pemasangannya tidak benar. Dan pada saat kejadian dilihat vertical displacement-nya sampai 1.500 mikrometer, 7 kali daripada yang diizinkan. Lebih dari 7 kali daripada yang diizinkan, ya 200 mikrometer. Dan pada saat kejadian dia 525%, 525 kali lebih tinggi dari yang diizinkan. Baut-baut penahannya itu yang bisa menahan turbin, tapi ternyata juga ada kegagalan di baut. Nanti di bawah dijelaskan lebih lanjut. Di 80 baut yang terpasang, pada saat kejadian ada 6 baut yang tidak dipasangi murnya, sehingga tidak lengkap. Dan pada saat dilakukan laboratory test pada baut-baut tersebut, dari 49 ditemukan ada 41 yang sudah ada fatigue crack. Jadi kekuatannya sudah tidak seperti desain awal 60 ton. Pada saat kejadian, tutup dari generator tersebut di foto tadi terlempar hanya 9 jam setelah unit tersebut bekerja. Setelah melewati 6 cycle tadi, 6 siklus naik turun vibrasi tersebut. Kemudian dikatakan di sini ini perubahan dari Uni Soviet pada saat dulu, kemudian berubah menjadi Rusia, sehingga perubahan manajemen juga, perubahan policy dan sebagainya, sehingga perawatannya juga tidak dijalankan dengan baik. Tidak ada, selain itu juga ada manajer-manajer yang terlibat korupsi selama pada saat Uni Soviet tersebut. Tanggung jawab juga tidak jelas, sehingga kurang inspeksi dan juga kurang maintenance. Penyebabnya dari investigasi diketahui bahwa karena kurangnya maintenance, kurangnya engineering design, juga kurangnya pelatihan untuk emergency. Ada sedikit film, saya coba tampilkan.
Demikian kira-kira Pak Edi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wijaya atas penyampaian sebelumnya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Supriyadi. Waktu kami persilakan Pak Supri, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Dan sebagai orang hidro yang dulu membangun beberapa PLTA di Sumatera, di Jawa, miris tadi. Terima kasih Pak Paul sudah mengingatkan. Ya, pesan sponsor memang Undang-Undang Ketenaga Listrikan angka 2 keselamatan dan keamanan ketenaga listrikan ya. Jadi harus bersertifikasi, nggak boleh ignorance. Mudah-mudahan lah di Indonesia tidak terjadi. Terima kasih Pak Paul Wijaya. Baiklah, kita mulai dengan tema yang akan saya bawakan. Ini sebenarnya ringan-ringan saja ya. Jadi karena saya sekarang sudah menjadi praktisi, tetapi ini suatu gagasan yang merupakan produk dari hasil riset ketika saya di Sekolah Tinggi Teknik PLN. Saya akan share dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban ya solusi dari trilema energi. Ya. Saya sekarang bergabung di PT Hexa Integra atau Hire ya, yang isinya tuh engineer mantan-mantan dulu di PLN bergabung di sini ya, membantu engineering work untuk berbagai pekerjaan ya, FS dan lain sebagainya. Kemudian untuk biomass kita bekerja sama dengan PT Kamsuara, sebuah startup company ya, yang kalau memerlukan data-data empiris, kita sudah uji lab hasil observasi untuk kebutuhan riset lebih lanjut. Kami persilahkan nanti di sini juga ada ya generasi muda ya, anak-anak orang ITB juga, Arif Nur Hidayat, kalau membutuhkan nanti further investigation, kita lengkap database-nya dari Jawa sampai ke Flores. Baik, lanjut. Jadi listrik kerakyatan itu begini, ini dulu sebetulnya saya 30 tahun di PLN ya. Ini latar belakangnya itu selama 30 tahun dan elektrifikasi rasio sudah mencapai hampir 95%, saya amati hampir semua teknologi, peralatan dan pendanaan itu
dari asing. Kok rakyat kita sendiri tidak punya kesempatan menjadi pemilik? Makanya dari pemikiran itulah kami menelurkan gagasan jenis pembangkit apa yang memang cocok bisa dimiliki dan tidak tergantung dari asing, ya. Dan ini bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang ngetren sih, sebetulnya ada 3 tren, yaitu ya disebut trilema energi, elektrifikasi, desentralisasi, dan digitalisasi. Nah, listrik kereta ini cocok karena memang end produknya listrik, ya. Kemudian ini cocok dengan desentralisasi karena ini counter dari sistem skala besar yang pakai transmisi, ya. Jadi ini distributed generation kalau konsepsinya, ya. Kemudian digitalisasi, yes, karena jumlahnya harus banyak, kecil-kecil, sehingga harus manageable, yaitu menggunakan IT. Jadi memang ketiga ini masuk di sini, ya. 3 tren ini untuk listrik kerakyatan masuk. Ya nanti kita bahas lebih lanjut, ya. Lanjut, ya. Dan apa sih trilema energi? Yang pertama, ya, energy security, ya. Energy security itu aman dan handal, ya. Itu bohong kalau masih spare partnya mesinnya tergantung dari asing, nggak secure lah. Makanya harus yang betul-betul bisa didapat, ya, dan dimiliki sendiri. Kemudian berkelanjutan juga begitu, ya. Kalau fosil kan, wah, batu baranya sudah berkurang, diesel aja udah hilang, gas sudah hilang. Jadi harus renewable, ya. Equity, berkeadilan, bukan dimiliki oleh asing-asing atau konglomerat, tapi harus istilahnya kayak setempat sendiri. Nah, ini LK bisa menjawab itu. Jadi menjawab 3 masalah energi atau trilema energi itu, ya, atau saya artikan dengan keharmonisan dari 3 variabel energi, kita mendesain konsep listrik kerakyatan. Seperti apa itu? Ya, silakan lanjut, ya. Jadi ini lahir terus terang dari Tridharma ketika saya di kampus, ya. Itu Tridharma itu saya artikan pengabdian masyarakat, penelitian, dan pengajaran. Jadi penelitian yang kita lakukan itu harus sesuatu yang bisa diabdikan masyarakat. Itu yang kita ambil porsinya. Kalau porsi yang riset-riset yang kelas tinggi, biarlah itu perguruan tinggi yang memang main di sana. Kita main di praktisi karena kebetulan juga dekat dengan pemain, ya, dengan PLN. Nah, inilah yang kita sebut listrik kerakyatan. Ya, modelnya sebetulnya mengadopsi distributed generation. Jadi sebagai jawaban terhadap dilema pembangkit skala besar, ya. Saya bangun transmisi 150 kV sepanjang Sumatera ini, wah, itu permasalahannya banyak, ya. Pembebasan tanah, sehingga hampir semua proyek di Indonesia terlambat, apalagi panas bumi, PLTA. Jadi sasaran 23% itu rada mustahil lah tercapai kalau hanya mengandalkan itu. Sehingga harus di-backup dengan jenis pembangkit yang bisa secara simultan dibangun, nggak apa-apa skalanya kecil, tetapi banyak. Ya, itulah LK. Ya, makanya ini bisa menjawab trilema energi, sekaligus juga bisa membantu mencapai sasaran Paris Agreement, ya. Salah satunya 23% yang diterbarukan, yang ujungnya adalah karbon netral pada 2050 atau 2060. Lanjut. Ya, ini ya dilema yang kita hadapi, ya. Ini berdasarkan pengalaman saya selama di PLN. Ya, dan sampai sekarang ini targetnya tuh 100% elektrifikasi rasio, 100% listrik pedesaan, ya. Kemudian 23% energi terbarukan, plus ada sasaran tambahan yaitu zero waste. Nah, ini saya gabung sasaran itu, ya. Apa yang harus kita kerjakan? Sementara tantangannya, ya, hampir semua, ya, kalau tidak semua proyek itu terlambat, name it lah, nggak ada PLTA yang bisa selesai di bawah 5 tahun, ya. Dan fakta kedua, hampir semua pembangkit listrik didominasi oleh energi fosil.
sampai sekarang dan mungkin sampai 10 tahun ke depan, walaupun katanya PLTU mau dipensiunkan, tapi terus mau nyala pakai apa listrik untuk masyarakat. Ya. Kemudian faktor ketiga tantangannya modelnya tersebar di ribuan pulau, jadi nggak bisa model interkoneksi yang mahal jatuhnya. Nah, kita muncul dengan gagasan listrik kerakyatan yang energi terbarukan. Ya. Filosofi pendukungnya adalah aljabar komutatif, ya, A kali B sama dengan B kali A. Membangun 1000 megawatt di Pemalang ataupun di Paiton di mana yang butuh waktu bertahun-tahun pembebasan, perizinan, pendanaan, itu apa bedanya dengan membagikan pembangkit 1 MW aja kepada 1000 komunitas, 1000 desa. Masing-masing 1 MW toh jatuhnya 1000 MW. Ini di konsep ya. Jadi kecil-kecil tersebar tapi banyak, tapi solusinya sama aja dengan bangun satu yang banyak masalah dan pasti terlambat. Nah, kemudian keuntungannya ini dimiliki yang tadi yang saya gregetan itu semua asing rakyat kapan? Kalau yang ini bisa dimiliki, dikelola oleh rakyat setempat, otomatis membuka peluang kerja dan juga peluang usaha UMKM ini saya dedikasikan. Makanya besarnya ini kan tidak lebih dari 100 kW. Lanjut. Dan ini listrik kerakyatan. Nah, ini ya. Jadi dengan adanya konsep ini, sasarannya untuk daerah defisit listrik bisa rakyat membuat energi bahan bakar sendiri dan membuat pembangkit sendiri. Ya. Dan ini energi terbarukan. Kalau simultan semua ya bersamaan itu otomatis dari tadi membangun PLTA yang apalagi jangan sampai meledak kayak tadi, yang ribet, yang ruwet, yang butuh waktu bertahun-tahun ya bisa di cover dengan membangun ribuan PLT biomass ini. Sekaligus apa? Bahan bakarnya itu kita pakai sampah sehingga otomatis sampah juga bisa hilang. Dan yang lebih penting lagi ya sebagai orang edukasi ini bisa mendidik rakyat agar daerahnya bersih sampah. Sampahnya nggak usah dibuang ke Bantar Gebang tapi dijadikan bahan bakar. Lanjut ya. Ini listrik kerakyatan ya, sasaran tujuannya. Oke, jadi ini tadi ya. Ini latar belakangnya tadi udah saya cerita ya. Lanjut aja. Nah, jadi ini supaya sama definisinya. Ini memanfaatkan bahan bakar jumputan padat. Ini istilah baru untuk RDF yang lebih bagusnya disebut SRF, yaitu sampah yang sudah dirubah menjadi biocoal, ya, yang sudah ada standar nasional Indonesianya dan di situ disebut istilahnya bahan bakar jumputan padat. Ya, ini sudah kami bersama tim bisa bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian SDM bisa melahirkan SNI, yaitu yang dipakai yang istilahnya bahan bakar jumputan padat. Bahan bakarnya apa? Sampah, bukan sampah di TPA aja, tapi yang lebih besar adalah sampah limbah tanaman apapun, putri malu, eceng gondok, segala macam, ya. Sehingga banyak salah tafsir, wah sampah kan nggak cukup, hanya ada cukup di kota besar. No sir. Justru yang terbanyak ini di daerah terpencil. Sepanjang jalan ke desa-desa itu kiri kanan masuk 10 meter pasti ada limbah tanaman dan itu bahkan lebih bagus daripada sampah yang di TPA. Dan ini bisa menggantikan bahan bakar minyak pada pembangkit bisa PLTD. Nanti kita datanya ada semua sama Arif ya. Yang terakhir di Kelungkung 60%, bahkan uji coba bersama kawan-kawan ITB di Saguling itu bisa 100% dan di Kupang 100%. Tinggal ini memang harus terus didukung oleh kampus ya. Saya berharap nanti fisika teknik bisa menyempurnakan sistem gasifier sama sistem genset yang menggunakan bahan bakar jumputan padat ini. Ya, sehingga ini bisa digunakan untuk daerah 3T, terpencil, tersebar, terluar, tanpa harus menunggu kiriman BBM dari Pertamina atau menunggu jaringan PLN. Rakyat bisa mencapai energy security dan energy equity, menjawab trilima energi. Nah, itu contoh gambar yang di bawah itu dari Timor Leste itu teman ya. Ini di Kelungkung ya, sudah bisa kita uji coba pertama listrik kerakyatan ada di Kelungkung ini cuma 15 kW. Tapi untuk di desa juga memang butuhnya bukan yang ribuan kW, yang kW kecil-kecil. Oke, lanjut. Ya,
Nah, awalnya listrik kerakyatan itu pokoknya apapun energi terbarukan yang ada di sekitar kita. Panas bumi enggak, karena itu di hutan di sana. Jadi memang enggak akan dimiliki rakyat. Tenaga air juga kebanyakan di gunung sana gitu kan. Jadi yang ada di sekitar kita tuh hanya 3. 1 matahari, 2 angin, yang ketiga sampah. Awalnya itu, jadi hybrid ketiga itu. Dan ini juga konsep ini masih tetap bisa kita pakai ya, gabungan hybrid, angin dan sampah. Cuman dari segi dampak sosialnya ya, matahari itu bukan energi terbarukan, itu terberikan karena diberinya siang ya siang. Kalau sampah tanaman kan bisa nanam sendiri, bisa panen. Angin juga angin-anginan. Makanya ujung-ujungnya kita fokus ke energi biomass sampah itu. Dan notabene LCOE-nya atau biaya per kWh-nya bisa lebih murah daripada matahari dan angin. Oke, jadi kita lebih dominan sekarang energi listrik kerakyatan itu ke energi yang biomasa. Lanjut. Ya. Itu mesin itu dibuat di Bandung itu ada di PT Haris ya. Nah, ini ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Intinya ini harus sederhana ya, supaya bisa rakyat dengan cepat mempelajari dan mengoperasikan. Skala kecil, kenapa? Biar nggak mahal. Karena ini didedikasikan untuk UMKM. Jadi modalnya jangan lebih dari modal UMKM lah, jangan lebih dari 3 miliar. Kemudian harus energi bersih, ya, energi terbarukan. Jadi nggak ada cerita pakai fosil lagi, ya. Dan gotong royong karena tadi 1000 kali 1. Percuma kalau ada hanya 10 ya. Jadi memang harus secara simultan harus menjadi kebijakan negara bahwa ini menjadi program bersama ya. Dan energi sampah menjadi prioritas karena sekaligus bisa menjawab permasalahan sampah perkotaan yang tidak pernah selesai walaupun ada keputusan Presiden 35/2018 untuk 12 kota besar sampai hari ini cuman yang jalan di Benowo, Solo juga hampir-hampir. Tapi permasalahannya bahkan KPK sudah mensitir itu merugikan negara ya. Nah, makanya kita mengajukan teknologi olah sampah di sumbernya dengan cara biodrying ya. Merubah sampah menjadi whatever pellet, briquette atau dalam bentuk cacahan saja dalam waktunya ini keunggulannya. Nggak sampai seminggu. Kalau yang di tempat-tempat lain yang model-model itu rata-rata bikin ginian tuh 21 hari sebulan ya. Model jadi pupuk aja Osaki waktu di Kelungkung itu wah itu berapa bulan itu. Ya, jadi ini enggak 5 hari bahkan 3 hari udah nggak ada baunya, udah kering ya. Jadi ini yang kita unggulkan kenapa habis sampah ya. Dan ini nggak ada bau, nggak ada apa. Lanjut. Oke, ya ini konsepsinya sebetulnya ya. Yang kuning itu sistem konvensional ya. Pembangkit gede ada PLTA, PLTP, PLTG, PLTU yang sebentar lagi mau dirisan, yang PLTA yang tadi meledak sama Pak Paul Wijaya itu. Kemudian pasti tergantung transmisi. Banyak permasalahan IPP yang terkendala karena transmisinya sudah overload gitu ya. Sementara membangun baru, waduh permasalahan bangun. Saya bangun jaringan transmisi, tahu persis bagaimana susahnya gitu kan. Nah, kemudian harus ini ada trafo distribusi. Nah, untuk membalance itu di setiap sisi beban yang mungkin, artinya konsumen membuat listrik kerakyatan. Tapi yang berkembang sekarang yang gampang masangnya itu rooftop. Ya sebetulnya sama dengan konsep rooftop, tapi ini berbentuk pembangkit diesel yang berbahan bakar sampah yang hidupnya 24 jam. Jadi PLN nggak akan ribut. Kalau sekarang PLN ribut, ya enak aja masuknya siang, pada gua butuhnya malam gitu kan. Akhirnya walaupun tidak dilarang, tapi kalau konsep ini jalan, ini bisa menjadi base load atau load follower dan ini menjadi beban negatif yang bisa mengurangi losses PLN. Sebetulnya kalau mau, ya ini konsepsinya. Oke lanjut. Ya, ini tadi yang saya ceritakan. Membangun satu unit 1000 MW itu serial. Ya, nggak ada cerita generator bisa dipasang kalau fondasinya belum selesai. Fondasi nggak bisa dibuat kalau tanahnya belum bebas. Ini serial. Tetapi membangun listrik kerakyatan, mau 10 kali 100 biji, atau 100 kali 10 biji, secara simultan, ya paralel di seluruh tempat, totalnya 1000 MW. Ya, dan waktunya nggak ada. Ini kalau bangun PLTS itu paling sebulan jalan gitu kan.
biogas ini juga paling 3-4 bulan, 6 bulan lah kalau sama proses pengadaan di APBN segala macam, ini setahun lah. Ya, kemudian manfaat gandanya lingkungan bersih dan tak ada lagi truk sampah ke TPA. Jadi sebetulnya ini ya nggak ada jeleknya untuk lingkungan sosial dan secara ekonomi. Lanjut. Ya. Nah, jadi tadi ini saya ada instruksi, bila di setiap desa ada setengah MW saja, ya, di seluruh Indonesia kan ada 70.000 desa. Setengah MW itu bisa dibangun dalam kurang dari 6 bulan. Jadi target setengah kali 70.000 kan 35.000 MW itu. Kalaulah pakai LK, itu dari kapan-kapan udah selesai. Sementara ya kalau pakai PLTU yang sekarang, pakai yang gede-gede, insya Allah itu banyak yang batal itu. Ya. Oke, kemudian ini profilnya. Jadi sebenarnya udah otomatis bisa mendukung karena ini terlibat energi terbarukan ya. Kemudian opsi murah untuk mencapai rasio listrik, saya sudah saya jelaskan. Ya. Ini saya juga punya hitung-hitungan. Seandainya program di RUPTLU untuk melistriki desa yang notabene menggunakan JTM, jaringan, itu seandainya bisa disubstitusi dengan menggantikannya dengan listrik kerakyatan, itu paling tidak, paling sedikit ini 2 juta US dollar bisa dihemat. Ya. Karena harga jaringannya tinggal yang panjang-panjang kan, konsumennya tinggal 50 rumah, tapi jaringannya 10 km rugi bandar. Ya. Tapi kalau listrik kerakyatan kan bisa dibangun ya ada 50 rumah, bikinlah berapa, 30 kW, ada 100 rumah bikin 50 kW, dan tidak perlu jaringan distribusi yang panjang. Oke. Dan ini bisa menjadi ketahanan energi nasional karena istilahnya TKDN nih. TKDN-nya itu nyaris bisa 100%. Tidak ada yang harus, ya kalau diesel kan genset ya ada yang diimpor lah, tapi semua barang bisa dibeli di Glodok, di Padang, di mana bahasa. Jadi hampir 100% bisa dibeli dalam negeri. Ya. Nah di sini saya ada hitung-hitungan simulasi ya, setiap 100 ton sampah yang diolah menjadi energi listrik dengan model TOS, ini akan membuka peluang 50 peluang usaha ya, 50 UMKM, bukan konglomerat ya, dan menyerap 300 tenaga kerja ya. Any 100 ton of waste that processed by TOS ya, itu bisa menciptakan tenaga kerja dan peluang usaha, jasa olah sampah dan jasa energi supply maupun listrik. Ya. Kemudian juga bisa mensubstitusi 2.700 ton LPG, sehingga mengurangi impor. Lepas dari tidak suka impor ya, tapi yang jelas ini bisa mengurangi fosil dan juga tentunya 100 ton sampah itu ekuivalen dengan 30 ton batu bara. Oke, lanjut. Ya. Jadi it seems too good to be true, but it may be true if you want to. Nah ini saya menunjukkan bahwa ini bukan produk tiban begitu aja, ini sudah mengalami ya, konsep listrik kerakyatan itu mulai digagas tahun 2015 ya, dan mulai di riset pertama di Pondok Kopi Jakarta, ini tahapan eksperimen ya akademis ya, ketika itu saya masih rektor di STTPLN ya, dan berhasil membuat bioko briquette dengan kalori 3000 plus minus 20, udah setara dengan low rank coal ya, dan ini sudah saya tulis di jurnal ya, silakan di Google Scholar. Kemudian tahap berikutnya implementasi uji coba di Klungkung karena bupatinya niat banget ya. Achievement-nya Klungkung mendapatkan top 40 karya inovasi pelayanan publik ya, dan dapat Ocean Award untuk startup company yang kita bangun dipimpin Arif Nur Hidayat ini, dan juga kita dapat startup competition nomor 1. Kemudian Indonesia Power dapat Propermas pertama ya, gara-gara menerapkan ini. Nah, 2020 kita terapkan lebih lanjut di Saguling, Tanjung Jati, NTB, ini tahapan sudah pengembangan untuk co-firing, gasifikasi PLTD ya, dan juga diseminasi mendidik kepada masyarakat. Nah ini berhasil ya, kita membuktikan eceng gondok yang menjadi masalah itu ternyata bisa jadi bahan bakar ya. Dan ya saya nggak tahu kelanjutannya karena saya udah nggak di STTPLN lagi. Di Tanjung Jati bahkan bukan hanya bahan bakar, bisa mempersehat telur-telur itu kalau dipakai konsep ini jadi sehat ayam-ayam itu ya. Dan ini tempat-tempat lain. Plus juga bisa jadi eduwisata yang ini sedang berjalan bergulir di Eropa ya. Dan saat ini kita kembangkan di Gerakan Ciliwung Bersih
Ya, ini hampir tiap hari sekarang dikunjungi orang. Oke, itu produk-produknya, ini ada gambar-gambarnya. Lanjut ya. Ini salah satu jurnal saya menulis ya, sampah adalah energi terbarukan dengan siklus produksi tercepat. Kenapa? Kalau batu bara tuh perlu ratusan juta tahun ya. Kalau ini nggak sampai seminggu udah jadi nih. Padahal ini produksinya terus nih, karena manusia ini setiap hari memproduksi bisa 0,5 sampai 0,7 kg, 0,9 kg sampah ya. Dan hasil studi tadi ya, kalau diproses dengan bio drying atau biological treatment itu ternyata kalorinya bagus. Lanjut ya. Siklusnya tercepat ya dibandingkan dengan kalau perkebunan kan perlu nunggu panen 3 bulan, kalau kehutanan apalagi ya. Tapi kalau sampah itu hampir tiap hari ya, makanya saya sebut tercepat ya. Ini beberapa keunggulannya yang tadi udah saya ceritakan sebetulnya ya. Fleksibilitasnya nih yang ini fleksibel ya, mudah, nggak perlu lahan gede ya. Tidak perlu lahannya harus bujur sangkar gitu, boleh siku, boleh memanjang ya. Dan ini cepat ya, bisa dibangun dalam waktu cepat dan bersamaan. Mau sekaligus di 17.000 pulau juga secara simultan bisa ya. Dan ini menjawab permasalahan sampah ya. Kalaulah diserahkan pengolahan TPA ini dengan model TOS, paling lama 3 tahun ya, tergantung anggarannya. Cuma kalau anggarannya ada 1 tahun juga beres. Itu bersih itu. Nanti kita lihat contoh yang pernah kita lakukan di Kelungkung ya. 8 bulan bersih. Ya, karena apa? Karena digotong royong, dikeroyok gitu kan, nggak usah pakai mesin-mesin skala besar, tapi kembali ke teknologi kerakyatan ya gotong royong aja, sampah cuman gitu aja ya. Oke, yang tadi udah saya ceritakan, lanjut. Nah ini contohnya, ini contoh nyata, ini gambar nyata. Yang sebelah kiri itu TPA Sente di Kelungkung ya, ketika bupatinya kebingungan tidak bisa lagi mendapatkan tanah pengganti TPA Sente karena tidak ada satupun masyarakat yang rela dibebaskan tanahnya untuk dijadikan TPA. Akhirnya beliau belajar TOS di STTPLN dan kami bersama-sama menerapkan ya di akhir 2017 dideklarasikan tidak lagi menerima sampah di TPA. Masyarakat harus mengerjakan sendiri pakai TOS dalam waktu 8 bulan. Yang sampah numpuk di TPA itu di coupling posnya di TPA itu sendiri bersih dengan ya. Tapi maaf kalau Bapak Ibu teman-teman ke sana sekarang itu udah bersih sampah lagi karena ternyata TPA itu katanya nggak boleh bersih. Itu gak heran itu. Ya, that is Indonesia. Jadi yang gambar ini itu ditegur malah bukan dipuji ya. Kenapa TPA harus kok bersih? Menurut undang-undang, menurut peraturan TPA harus isi sampah ya, sudah isi sampah lagi. Oke, lanjut. Itu anekdot aja. Tapi benar loh kalau ke sana sekarang udah numpuk sampah lagi mungkin. Ya, ini contoh lagi yang awalnya ya. Lanjut. Ini di Kelungkung awal-awal, lanjut. Oke, ini prosesnya seperti ini ya. Proses bio drying, sampah dimasukkan ke dalam bak bambu, lalu disiram dengan bioaktivator, lapis ya 4-5 hari siap untuk dicacah. Kemudian yang kalau jadi dicacah ya supaya kemasannya, kepadatannya dan ininya bisa lebih homogen. Jadi homogenisasi. Jadi jatuhnya mechanical biological treatment (MBT). Produk akhirnya yang terbaik adalah jadi pellet. Tapi sebetulnya beberapa pembangkit seperti yang di Solo itu cukup RDF tidak usah dicacah malah. Kemudian beberapa pembangkit PC boiler cukup tidak usah dipelet, cukup cacahan itu. Itu jauh lebih murah karena mengurangi biaya energi untuk memadatkan menjadi pellet ya. Kalau ini contoh di Bali ini sampai jadi listrik dari gasifier untuk menghidupkan PLTD. Ini ada turis-turis bule ini dia tertarik sehingga dia mau jadi volunteer waktu itu. Ya kenapa nih? Ya bukan artis. Arif nggak tahu nemu di mana itu di Kelungkung. Oke, lanjut. Oke, nah ini landasan akademisnya. Ini adalah mechanical biology treatment. Ya ini justru saya ingin menunjukkan bahwa ini bukan ini semua juga ternyata di kalangan akademis ini sudah berjalan. Ini beberapa contoh ya nanti karena ini bukan jurnal ilmiah, saya ingin menunjukkan aja. Itu riset menyatakan bahwa pengolahan sampah dengan model landfill atau TPA itu adalah yang terburuk. Ya, jadi dengan life cycle assessment research dia membuktikan bahwa model TPA adalah the worst ya waste processing. Terus
model pemusnahan sampah dengan insinerator adalah cari yang paling efisien, memang murah, ya, energinya nggak efisien, tetapi emisi gasnya dengan dampak lingkungan yang besar sehingga dibutuhkan biaya mahal seandainya untuk emisi itu harus dikendalikan. Zaman awal-awal orang nggak begitu concern dengan greenhouse gases, ya, tapi sekarang menjadi masalah, ya. Dan MBT merupakan alternatif dalam pengelolaan sampah kota, khususnya di negara berkembang yang sulit melakukan pemilahan sesuai dengan klasifikasi sampahnya. Ya, salah satu keunggulan dari model TOS ini nggak perlu terlalu akurat lah, ya. Kecuali botol aqua nggak usah disuruh, tuh udah terpisah sendiri. Sekarang oke dipilah, tapi kebiasaan ibu-ibu memasukkan makanan busuk ke dalam kresek itu gimana mau misahnya? TOS masih toleransi terhadap itu, karena di peraturan KLHK sama Perdir PLN itu plastik itu kalau sampai 5% nggak apa-apa gitu kan, asal jangan plastik yang sumber dioksin yang PVT sama PET. Kresek mah nggak apa-apa, dan tarif di lapangan itu nyaris 1% aja kelihatannya banyak, tapi setelah ditimbang nyari 2% aja setengah mati susahnya. Jadi sebenarnya nggak masalah, ya. Isu plastik itu hanya dihembus-hembuskan oleh orang yang tidak pernah main di lapangan, ya. Kemudian ada juga studi, ya. Ini udah lanjut, ya, udah tadi sudah. Akan lanjut. Dalam studi lain itu, ya, ini sebagai variasi dekomposisi aerobik yang digunakan pada proses MBT untuk mengeringkan dan menstabilkan secara parsial residu sampah kota yang bisa menghasilkan produk akhir berupa SRF, Solid Recovered Fuel, ya. Kalau yang lebih rendah RDF. Nah, biodrying adalah proses penguapan secara konveksi dengan pemanfaatan panas dari secara biologis, bakteri itu sendiri yang menimbulkan panas, ya. Kemudian cara pengolahan sampah dengan biodrying berbeda dengan composting dalam hal upaya untuk mengeringkan dan memperbaiki kandungan biomassa dari tumpukan sampah. Tidak harus sampai tingkat stabilisasi penuh, ya, makanya lebih cepat, ya. Dan ini juga terbukti menghilangkan bau dan cairan lindi. Silakanlah datang ke Gerakan Ciliwung Bersih, kantor di tengah kota yang tadinya menolak, tapi begitu loh ternyata nggak bau, beda dengan bikin kompos, ya. Akhirnya sekarang ada tuh percontohan di depan karet bivak itu, ya. Kemudian produk sanitasi yang aman karena akan membangkitkan suhu di reaktor sampai 50-59 Celcius, ya. Dan ini prosesnya efisien, ya. Dalam satu percobaan menghasilkan pengurangan volume sampah, ya, menjadi 56, kita di lapangan juga kalau setelah di proses biodrying itu volumenya turun itu separuhnya. Kepadatannya juga bisa naik 50%, ya. Beratnya turun karena moisturnya, kandungan airnya berkurang, ya. Oke, jadi ini apa? Ini hasil riset di luar negeri, ada saya ambil dari Jepang. Lanjut. Tapi kenyataan di lapangan juga bahkan ada yang lebih baik dari itu. Lanjut. Ya. Oke, ya, ini saya simpulkan dia keunggulannya, ya, dari MBT atau TOS itu, ya, MBT, ya, memiliki efisiensi tertinggi bila dikaitkan dengan sistem pemurnian biogas, ya. Kalau model-model digester, kita main sebelum ke sini kita main digester, ya. Kita mau bangun digester mana? Yang pertama energinya dari 1 ton sampah paling jadi 4 kWh gitu, kalau ini bisa 200 kWh gitu, ya. Yang kedua, biogas tidak menghilangkan sampah padatnya, ya. Kabayan itu tetap aja dibuang ke Bantar Gebang. Jadi yang hilang hanya sampah baunya aja, oke. Kemudian dengan MBT ini jenis sampah yang biodegradable, yang busuk-busuk itu dapat dipisahkan dari sampah yang dapat didaur ulang, ya. Dan ini sangat mudah diadaptasikan untuk mengubah komposisi sampah, sehingga model ini sangat potensial untuk pemisahan sampah kota di sumbernya, ya. Kelemahannya ada. Ini secara ekonomis masih lebih mahal dibandingkan dengan insinerator. Iya, kalau insinerator kan tinggal bakar begitu aja, ya pasti, ya. Jadi cuman tadi dampak ekologinya, ya, terhadap gas rumah kaca. Kemudian kalau tidak didukung dengan kebijakan, ya, ini ya tidak merangsang masyarakat. Misalnya off-taker-nya sekarang udah lumayan. PLN sudah ada peraturan direksi mau membeli produk BBJP tadinya seharga hanya 85% dari setara batubara. Sekarang perdirnya udah diperbarui
PLN mau membeli dengan harga sama setara dengan batu bara. Artinya kalau ini 3.000, batu bara 5.000, harga batu bara 1.000, berarti ini 0,6 kali 600 perak lah. Lumayan ya. Dengan dipadu dengan iuran warga, dengan bantuan pengelolaan sampah, itu bisa masuk IRR-nya untuk UMKM ya. Dan yang ini diperlukan bantuan modal ya dari pemangku kepentingan. Nggak banyak-banyak kok. Tapi ini bisa juga dalam bentuk kredit murah sebetulnya ya. Tapi harus ada intervensi dari pemerintah ataupun dari penyandang dana sponsor. Lanjut, itu kelemahannya. Yang kelemahannya sebenarnya bisa dimitigasi sih, semuanya kan bukan sesuatu hal yang baru ya. Oke, ini yang tadi angka-angka yang hasil beberapa jurnal ya. Jadi waktu proses itu sama tuh ya. Ini kalau nggak salah di Amerika Selatan ya, 7 sampai 15 hari. Di kita pakai bioaktivator bikinan sendiri, kita malah kurang dari seminggu ya. Kandungan air sama, bisa kurang dari 20%, bahkan to some extent yang percobaannya Arif dan teman-teman itu bisa single digit ya. Kadar karbon bisa turun ya. Kemudian ini beberapa sampel percobaan ya, kandungan air berkurang. Nah, ini nilai kalori meningkat sampai NHV-nya bisa 16.000 ya, atau tadilah sekitar 3.000 kilokalori per kilogram ya. Kemudian nanti ini kan data orang lain. Kita punya data-data hasil uji sendiri, mulai dari uji Scovindo, bahkan ada uji di Finland, ada uji di yang lokal-lokal, Tekmira, itu ada sama kita database-nya. Kalau memerlukan kita bisa kerjasama ini dengan Hire ya dan Kamsuara yang punya Mas Arief. Oke. Ini juga itu tadi sama ya, artinya membuktikan bahwa apa yang kita lakukan di sini juga ternyata didukung oleh hasil uji coba yang dilakukan secara akademis. Lanjut. Oke. Oke, ini bedanya dengan konvensional ya. Untuk TPS 3R ini bukan menggantikan, tetapi komplementari. Artinya ini akan menambah lini produk bank sampah ya, atau TPS 3R. Yang tadinya hanya jualan pupuk, jualan botol plastik, ya, jualan kerajinan, sekarang dia bisa jualan energi dalam bentuk briket ataupun dalam bentuk listrik kalau mau. Jadi bukan menyaingi, tetap yang itu jalan. Jadi karena filosofi kita bukan bukan which one the better from what ya, tetapi and. Semua kerjain aja selama tujuannya membereskan sampah, semua kerjain ya. Nah, jumlah sampah yang dapat diolah bisa jauh lebih besar karena hampir semua jenis sampah kecuali yang B3 dan PET tadi ya, itu nggak bisa, itu kan udah ada ininya sendiri. Nah, biodrying merupakan opsi untuk mengatasi kelemahan penanganan sampah yang umum ya, yang masih dibakar ya. Arif di NTT yang tadinya masih bakar, bahkan kayu bakar sekarang udah berganti ke sini ya. Dan dibandingkan dengan yang umum diketahui kompos, bukan jelek, tapi perputaran pemakaiannya kan, kalau pupuk kan nggak dimakan tiap hari, sehingga lama-lama numpuk. Sementara kalau pellet kan warteg gitu bisa bakar tiap hari. Itu aja bedanya, bukan mana lebih bagus ya. Kemudian maggot itu nggak nyelesain sampah, itu yang sisa makanannya aja yang diproses, tetapi sampah padatnya kan tetap ke Bantar Gebang. Yang digester juga hanya yang degradable, yang ya tetap yang sampah padatnya dibuang ke Bantar Gebang juga. Inilah bedanya dengan metode konvensional. I'm not saying that this is better from what, tapi ini bisa complementary. Lanjut. Oke. Nah, ini saya mengkritisi UPTL ya. Sasarannya 23%. Nah, saya tahu persis lah. Tetapi dijejelin di 2025 harus 23% itu membangun PLTA dan geotermal. How can? Saya orang PLTA, saya tahu persis nggak akan ada bisa bangun PLTA selesai dalam waktu tinggal berapa tahun ini. Jadi ini, kenapa ini hanya angka-angka yang, aduh. Sementara biomass itu kok kecil banget ditargetkan. Nah, kalaulah mau, ya kalaulah niat, bisa dibalik membangun biomassnya yang itu naik jadi 4.500 megawatt, yang sasaran PLTA dan panas buminya bisa diturunkan, realistis lah. Oke, ini hanya ini aja. Lanjut. Nanti ada orang PLN yang marah lagi. Oke, lanjut. Nah ini ya prosesnya hanya tadi nih. Nanti kalau mau lebih detail bisa tanya ke Arif ya.
Ini kita ada pelatihan-pelatihan mulai dari tahap awal sampai itu. Ya, ini LK ini yang jurnal saya untuk di Korea ya. Jadi saya menghitung program listrik desa kalau digunakan konsep LK dibandingkan dengan yang ada di RUPTL pakai jaringan. Ya, itu bisa menghemat 31 triliun. Ya, RUPTL yang itu waktu itu saya pakai angka 2018-2029. Tapi yang sekarang juga hampir sama. Lanjut. Jadi ini lanjut aja, udah tadi saya jelaskan, ya, udah saya jelaskan ya, yang tadi ini RUPTL yang sebetulnya tidak realistik. Ya. Jadi listrik desa itu begini, ya. Ini lanjut aja, Kalau yang sekarang ada itu ya dengan menggunakan ini nanti detailnya berapa biaya listrik kerakyatan itu nanti ada nih ya. Ini kebutuhannya untuk beli gasifier, genset, kontrol instrumen untuk 20 kW, 50 kW. Ini ada kalau mau ini mungkin tidak di forum ini, mungkin dalam nanti pelatihan khusus dan pembekalan khusus nanti Pak Edi Laksono bisa mengkoordinir, kita bisa ya. Jadi teknoekonomis aspeknya sampai perencanaan sampai jadinya nanti ada. Tapi ini untuk ilustrasi ini biayanya segini ya. Kalau 100 kW butuh 1,4 miliar, 50 kW butuh sekitar 900 juta. Lanjut. Oke. Nah, ini simulasi ya. Jadi LCOE-nya itu sekitar 6 sen, 5 sen ya. Levelized cost on energy ya memang masih kalah dengan PLTU, iyalah. Ada yang bilang PV itu hanya 4 sen, ya tapi kan bohong itu. Kalau sama baterai memang bisa lebih dari 8 sen ya. Oke, tapi ini nanti dibahas khusus saja. Ya, ini diasumsikan kalau harga PLT-nya Rp300 per kilogram ya. Which is ini harusnya sekarang lebih besar lagi. Lanjut. Oke, ini juga ini nanti yang tertarik bisa kita bahas aspek finansialnya. Oke, kita lihat ini ya bagaimana cara membandingkan ini listrik desa ya. Yang bulatan merah itu yang konvensional. PLN menarik jaringan dari jaringan yang sudah dipasang ke desa yang belum terlistriki berkilo-kilometer ya untuk melistriki pelanggan yang sekarang yang tersisa udah yang terpencil. Jadi biayanya akan mahal. Kalau itu dibandingkan dengan membangun listrik kerakyatan 20 kW, 50 kW atau berapa, itu nanti yang akan kita bandingkan. Nah, ini dari angka RUPTL saya bisa mengambil rata-rata biaya pembangunan jaringan itu ya untuk jaringan tegangan menengah itu di Jawa Barat ya murah lah, di NTT itu bisa 37 juta US dollar ya per kilometer, di Papua 62 juta, kemudian jaringan tegangan rendah segitu, kemudian juga transport distribusinya jangan lupa ya. Nah, ini kita bandingkan dengan biaya listrik kerakyatan. Lanjut. Nah, ini ya, setelah dibandingkan ya, distribution cost dengan LK cost ya. Nah, ternyata ini untuk NTT kondisinya. Sistem jaringan boleh dipilih bila jumlah konsumennya lebih dari 240 dengan JTM kurang dari 3 km. Jadi kalau jarak JTM-nya hanya 3 km dan JTM-nya kurang dari 6 km, kemudian jumlah pelanggan yang mau beli listriknya ada 240, bolehlah. Itu masih pakai jaringan. Tetapi kalau lebih dari 3 km, pelanggannya hanya 50, udah LK lebih efektif. Untuk di Papua, ya bahkan lebih ini, 120 pelanggan JTM, dan kurang dari 2 km saja. Dan JTR-nya kurang dari 50 km. Jawa Barat, ya, jika konsumen lebih dari 120 km, ya, dan panjang JTM kurang dari 2 kms. Jadi ini simulasi. Jadi kalau ya, sebagai fungsi dari jarak terhadap sisa pelanggan yang belum dilistriki dan jumlah pelanggannya. Ini lanjut ya. Nah, dari situ saya mencoba mensimulasi, meng-summary ya jumlah desa yang ada di RUPTL itu berapa gitu ya. Nah, kalau biaya operasi saya bandingkan dengan BPP ya. Untuk semua daerah LK itu lebih murah biaya operasinya ya dibandingkan dengan BPP ya. Oke, lanjut.
Nah, ini masih debatable, ya sangat tergantung, tapi dari asumsi-asumsi yang make sense yang saya berdasarkan pengalaman dan pengamatan itu lebih murah ya. Nah, ini kalau kita rangkum untuk seluruh Indonesia, biaya yang dianggarkan di RUPTL untuk melistriki desa-desa yang belum berlistrik, kalaulah itu diganti yang tadi ya, yang menurut kriteria dengan LK, maka akan terjadi penghematan 31 triliun rupiah. Ya. Di atas kertas, yes. Ya. Tetapi konsep ini bukan gagasan, ini barangnya sudah ada. Nah, tinggal disempurnakan teknologi readiness-nya sama bisnis readiness-nya. Nah, itulah kawan-kawan di kampus. Kami mohon bantuan ya untuk bisa mendiseminasikan ini. 31 triliun. Ya, lumayan lah untuk dalam kondisi begini. Plus benefit lain yang intangible. Ya. Intangible itu kalau saya ini kan kalau bilangan imajiner itu yang A plus IB itu yang vertikalnya itu intangible. Jadi benefit itu resultant dari yang nyata dan yang tidak nyata. Ada intangible walaupun nggak kelihatan, social cost, environmental benefit segala macam ada itu ya. Oke, lanjut. Ini belum masuk nih. Kalau ini betul-betul real cost. Lanjut. Ya, ini bilangan realnya aja. Oke. Tadi udah saya jelaskan ya. Jadi potensi penghematan, ya, keuangan segala macam, ya, kemudian juga ribuan UMKM bisa hidup, ya, ini menghadapi resesi segala macam juga bisa menjadi solusi ini, ya, kalau udah daripada bagi-bagi uang tunai, mendingan bangun kerakyatan itu kata kita ya, tapi kalau kata politisi beda ya. Kemudian sampah juga bisa dibersih. Kalau ini jalan orang rebutan sampah, ya, ozon bisa lebih bersih. Lanjut. Oke, nah ini manfaat intangible-nya ya tadi ya bisa menjawab tadi ya gas rumah kaca, kemudian peluang kepada masyarakat, jadi social benefit, environmental benefit ya, kemudian komunitas menjadi ini daya beli meningkat ya, dan ini tadi untuk melistriki daerah tertinggal. Tetapi to some extent saya menyampaikan ke PLN, kalau PLN mau mensponsori listrik kerakyatan atau TOS ini, oversupply di Jawa bisa selesai. Kenapa? Ya, 100 ton itu ekuivalen dengan 300 kompor induksi, I tell you. Ya. Kalau kompor induksi kan hanya orang-orang R2, orang kaya ke atas, nyalanya paling 2-3 jam. Paling 2 kWh, 3 kWh sehari. Tapi kalau mesin cacah, 15 kW, nyalanya 8 jam. Berapa kali lipat? Kemudian produknya bisa dipakai untuk co-firing program PLN juga. Jadi pisau bermata dua, untuk daerah terpencil bisa melistriki defisit, di daerah oversupply bisa menambah beban sehingga oversupply-nya bisa cepat habis. Oke, lanjut. Ya, ini hanya ini aja bahwa ini sejak 2015 loh. Kalau ada yang bilang kerakyatan baru, ini kita sejak 2015 itu sudah masuk majalah Tempo, masuk Kompas ya, dan sudah dipraktekkan oleh Indonesia Power, dan ini TPA Sente itu ya. Jadi si bupati itu pokoknya bikin aja bak bambu sampai 100-200 biji di TPA, dikerahkan semua. Yang dulu bahasanya korelan ya. Tugas sampah itu untuk mengolah TOS. Ya. Dan dalam waktu 8 bulan bersih itu TPA. Jadi kalau saya hanya menunjukkan bahwa kalau niat bisa itu ya. Tapi kalau nggak niat ya apapun nggak bisa. Oke. Saya kira cukup sekian ya. Jadi ini sebagai penutup ya, model LK berpotensi untuk mendukung sasaran pemerintah 23% energi terbarukan. Kemudian listrik desa, rasio listrik benar-benar capai. Kalau sekarang ayo berani taruhan. Desa yang diklaim sudah dilistrik itu apa rumahnya semua udah berlistrik? No. Desanya udah berlistrik. It doesn't mean all houses in that village electrified. Yang jauh-jauh mah enggak. Jangan jauh di Jawa tuh masih ada itu. Pergilah ke kebun teh. Jadi kalau ini enggak, ini bisa ya dengan LK betul-betul yang hanya 10 rumah pun bisa dilistriki. Kemudian bisa menghemat anggaran listrik desa ya, dan ini bisa menjadi energy security, energy equity ya, trilema energi tadi ya. Environmental sustainability for sure yes, karena ini Archimedes ya. Kemudian ini dulu masih banyak saya pakai bahasa. Awalnya ini namanya biodraring itu poemisasi karena dulu dengan Kang Sony Jatika Sundajaya itu kita sebut aja poemisasi. Sekarang saya pakai istilah akademis lah biodraring ya. Bisa mengemel. Jadi masalah TPA itu sebetulnya jawabannya sudah ada. Kalau mau
good to be true, it looks too good to be true, but it may be true if you want to. Demikian, makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau Waalaikumsalam. saya penyampaian ya. Ya, terima kasih Pak Supri atas penyampaian paparannya yang luar biasa. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini yang Ya, pertama, monggo, Pak. monggo. Ya, ini pertama nih, ini yang saya membaca di chatbox ya. Dari Pak Paul Wijaya ini, kalau bahan bakarnya sampah terkontaminasi plastik, maka hasil bakarnya mengandung dioksin dan furan yang beracun. Harus dilakukan pada suhu yang tinggi, lebih dari 1200 derajat Celcius. Apakah hanya menggunakan sampah organik saja, apa juga menggunakan pelet kayu? Silakan. Tadi seselintas sudah jawaban ya. Sebetulnya begini, ya ini kita juga sama teman-teman dari teknik lingkungan ITB ya, salah satu ini Dr. Made. Jadi jadi kita manage di sumbernya. Ya, sumber dioksinnya jangan masuk botol plastik aqua lah yang bangsa-bangsa gitu. Tapi kertas kresek itu sudah dicek tidak. Kalaupun ada, kita batasi porsinya. Jadi dioksin juga kalau porsinya itu kan sangat kecil ya. Jadi kalau kertas kresek apalagi itu yang hanya dipakai membungkus makanan busuk itu jumlahnya nggak sampai 1 promil lah ya. Jadi tuh. Tetapi kita juga kalau ini jalan kita bisa memproduksi pelet khusus yang murni. Yang itu yang sudah dilakukan Arif di NTT. Rabas jaringan PLN itu kan murni tumbuh-tumbuhan lah. Dan itu justru yang ada di numpuk di TPA itu, Arif nanti kalau ada kesempatan ini datanya lengkap itu. Justru yang 70% itu organik. Jadi kalau dibutuhkan hanya organik saja juga. Yang ini sekarang kita udah betul-betul memilah. Jadi manage di sumbernya. Karena kita juga sulit lah, nggak mau lah berdebat dengan masalah-masalah yang walaupun kalau saya pribadi dioksin itu saya bilang ya kuntilanak lah, statistiknya berapa mati yang karena dioksin juga belum pernah ada yang. Tapi oke lah, itu ada dan itu berbahaya, lebih baik di manage di awal. Jadi yang ini yang pertama penggunaannya. Kalau untuk co-firing, untuk ini yang tidak bersentuhan dengan makanan, PLN sudah mentoleransi ya. Bukan dari kita, dari PLN, dari Kementerian Lingkungan, mentoleransi plastik non PVC, non PET, artinya non dioksin sampai 5%, which is tidak akan pernah bisa tercapai banyak. Ya, yang kedua kalau untuk nanti hanya untuk memasak, kita hanya memproduksi pelet-pelet yang berasal dari murni tanaman, which is banyak banget. Di Bantar Gebang itu tebangan-tebangan kayu-kayu yang sampah-sampah taman-taman kota itu jauh lebih banyak dari plastik. Jadi bisa aja. Jadi sebetulnya ini masalah ini. Nanti mungkin di bank sampah ada jualan BBJP kelas 1, kelas 2, kelas 3 tergantung penggunaannya ya. Sama aja. Ini juga ada Samsung yang tipe ini nanti itu. Kita belum sampai ke sana. Justru kita memerlukan dukungan-dukungan akademis itu supaya nanti bisa sebetulnya sudah ada kategori 1, 2, 3, 4 itu di standar Eropa itu ada, tapi kita hanya menunjukkan bahwa it works ya, it works, it matters ya. Nanti akurasi ini makanya tadi teknologi readiness-nya bisa kita kembangkan lebih lanjut ya. Tapi dibandingkan dengan sekarang dibiarkan dibakar itu. Dan ini sudah di-backup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan semua yang ditanyakan tadi diatur pada detail engineering design yang sudah diresmikan oleh KLHK. Di situ batasan-batasan sampai cara membuatnya itu dijelaskan. Ya, kalau memerlukan detail engineering design, silakan juga menghubungi kami atau bisa dicek di website. Gitu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Dasri ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi tentang biaya sudah, tapi terus kemudian berapa TKDN-nya? Karena setahu kami material utama masih impor. Nah, TKDN LK tadi Pak, silakan. TKDN saya bilang kalau murni dihitung beneran 90%. Tapi kalaulah yang bisa dibeli di Glodok setiap saat oleh semua orang itu juga dianggap dalam negeri 100%, Pak. Hampir tidak ada yang tergantung dari luar. Hampir tidak ada. Hanya genset aja.
genset spare partnya gitu kan, tapi itu juga udah banyak lah di pasar-pasar Kenari, pasar itu. Jadi saya anggap itu udah dalam negeri walaupun bikinan Cina gitu kan, tapi bisa didapat di dalam negeri dengan mudah. Artinya ketergantungan itu hampir tidak ada. Baik, yang berikutnya bagaimana prospek geotermal yang ramah lingkungan, seperti apakah potensinya? Geotermal, saya termasuk salah satu pendukung dan tim di geotermal. Jadi ini tadi N ya. Sambil menunggu geotermal selesai, yuk kebutuhan energi dan kebutuhan untuk membersihkan ozon kita gunakan ini. Nanti geotermal selesai ya nambah lagi gitu kan. Tapi geotermal itu nunggu 10 tahun itu. Ya, saya juga sudah ngobrol sama Geodipa. Di sana kan banyak kan sampah-sampah tanaman, tumbuhan dari kebun teh dari mana. Itu minimal bisa mengurangi kebutuhan pemakaian sendiri. Ya, jadi dan juga mensejahterakan masyarakat di sekitar PLTP sendiri. Jadi sebetulnya ini komplementari banget ya. Jadi tetap itu justru kita dukung. PLTA, geotermal kita tetap akan dukung. Yang PLTA malah kita bantu, eceng gondoknya kita bersihkan supaya tidak mengganggu mesin gitu. Lanjut ya, saya kira itu. Baik. Yang pertanyaan nomor 3, apakah RUPTL sudah terbit peraturannya Pak, dan berapa besar RUN yang relevan menurut Bapak? RUPTL itu lucu ya, RUPTL itu misalnya namanya RUPTL kan sebetulnya long term ya. Tetapi setiap tahun tuh diperbarui, jadi ada kabayan juga ya. Dan itulah menjadi buku sakti bagi semua investor. Karena kalau tidak ada dalam RUPTL itu jangan coba-coba invest, nggak akan diterima oleh PLN. Cuman ya itu namanya rencana, tapi setiap tahun angkanya harus dirubah. Ya, tapi whatever lah, itu yang kita miliki ya. Yang sekarang ada, dan ini lucunya ya, misalnya 2023 nanti ya, harusnya dari sekarang kan udah angka, udah hampir. Tapi nanti baru terbit itu bulan-bulan Maret nanti tuh. Jadi belum lagi saya cerita tadi, saya hanya ngasih contoh angka-angkanya itu yang ya nggak tahu itulah. Jadi kurang realistis, tapi ya tetap itu dewa yang harus kita ikutin. Jadi whatever ya sudahlah, kita telan saja ya. Sudah ada RUN itu lebih, karena itu makro, mungkin agak lebih bisa make sense ya. Karena RUN itu rencana lebih jangka panjang, lebih luas ya, dan itu comply kepada komitmen kita dengan Paris segala macam. Itu RUN itu orang den lah ya. Cuman efektivitasnya saya juga meragukan sejauh mana itu bisa betul-betul di-enforce ya. Tapi kita harus punya yes ya, kayak National Determination Contribution, kemudian target 23% itu supaya jadi undang-undang, jadi apa itu kawan-kawan den, kemudian RUN ya, kemudian turunan dari RUN segala macam itu ada. Cuman maaf ya, di Indonesia itu tidak terlalu care ya apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah ditulis, walaupun tidak harus jadi kenyataan. Kayaknya sih nggak ada yang concern itu. 23% nggak tercapai, siapa nanti yang mau ribut? Kayaknya enggak tuh. 35.000 megawatt nggak ada yang tercapai juga nggak ada yang ribut itu. Ya, jadi ya bukan skeptis ya. Makanya saya ingin menggiring ini ke kalangan akademis yang lebih eksak, lebih pasti, lebih tidak terintervensi, tidak terkontaminasi dengan sasaran-sasaran pencitraan dan politik. Nah, saya melalui forum BKST ini kalau bisa kita bukan membuat tandingan, tetapi menyusun suatu alternate yang lebih make sense, lebih akademis, lebih didukung oleh data fakta mengenai begini loh sebetulnya rencana pencapaian 23%. Nah, ini yang bisa membalance tadi ya, hal-hal yang sebetulnya ya gampang sekali lah mencari question mark yang ada di RUPTL, termasuk di RUN sendiri ya. Nah itu yang bisa kan kalangan kampus, makanya saya rindu banget nih. Berapa puluh tahun lalu saya meninggalkan Ganesha, waduh, kalau seandainya ini bisa kayak dulu, wah militansinya ini mungkin bisa
Ya, tapi kita lihatlah nanti ya, tergantung Pak Edi Laksono aja lah gimana. Terima kasih Pak. Oke, baik. Berikutnya dari Pak Saipudin. Ini berapa persen pengaruh kualitas bahan bakar terhadap umur ekonomis pembangkit PLTSA? Ini ada the tricky question ya. Di sini kita bukan mengorbankan ya. Kalau beli barang impor, efisiensi, akurasi, reliability itu menjadi nomor satu. Karena jangan sampai rusak supaya kita tidak tergantung beli spare part di luar negeri. Tetapi karena ini bikinan katro, bikinan rakyat, ya rusak-rusak cepat, belinya juga dekat gitu dan rakyat hidup. Nah itulah saya kira the beauty of Chinese product ya. Awal-awalnya kan wah nggak apa-apa, toh bikinan dalam negeri rusak, lama-lama improve. Ini aja saya sama teman-teman ya, model mesin cacah aja, mesin cacah dari mulai pertama kali dicanangkan kita pakai mesin cacah untuk bikin pakan ikan lele, 1 bulan 2 bulan udah rontok, terus sampai berapa puluh kali modifikasi sampai terbitlah mesin cacah dan versi versi DED, Detail Engineering Design, yang lebih bagus. Tapi kalau kita nggak mulai dari mesin cacah untuk bikin pakan lele, kemudian untuk bikin kompos, semua lah mulai dari Cimahi, Ciawi, Banyuwangi, semua udah kita coba ya. Dan kita modifikasi sekarang sudah ada Detail Engineering Design. Kalau mau bikin mesin cacah seperti inilah, insya Allah kualitasnya dan kapasitasnya sudah jauh lebih andal. Dan ini masih perlu improvement dengan intervensi dari kampus, terutama dari fisika teknik ya, supaya tadi tridharmanya penelitiannya tuh betul-betul pengabdian masyarakat, sesuatu yang bisa diabdikan masyarakat. Mesti bikinlah mesin cacah yang bagus, ini yang bagus gitu kan. Hanya itu aja kok modalnya mesin cacah. Kemudian gasifier. Nah ini gasifier kan tadi saya bilang. Ini kami menginginkan betul-betul kampus intervensi bikinlah gasifier, nggak usah yang mahal yang itu, tetapi yang murah meriah dan bisa dibikin dalam negeri, sehingga apa-apa umur 1 tahun ini yang bikin bengkel-bengkel juga menghidupi rakyat gitu ya. Nah, saya filosofinya begitu. Jadi bukan jadi trade off antara quality dan kemudahan dan juga tadi intangible benefit for the people. Nah, itu ya. Jadi bisa aja kualitasnya tinggi tapi jadi mahal, tapi bukan lagi listrik rakyat. Nah, yang listrik rakyat itu lama-lama gitu ya, nggak terlalu lama juga sih, bisa diimprove ya, sampai kualitasnya juga ya kayak barang Cina kan lama-lama kualitasnya juga bagus. Gitu Pak. Jadi ini ada tricky dan memang ada art ya, ada juga emosional ini ya untuk keberpihakan kepada pengusaha UMKM pengrajin mesin. Nah, itu kalau yang turun anak-anak FT kan langsung ada standar minimal kualitasnya. Tapi kalau yang mesin cacah, mesin pellet sudah ada kok ya. Mungkin nanti yang gasifier, kalau genset saya kira banyak di SRW itu udah bagus-bagus. Mungkin gasifier khusus nanti yang kita perlu desain produk dari ITB lah. Khususnya FT lah saya berharap. Lanjut. Baik, berikutnya dari ini Mbak Ibu ya, Novi Kurniasih. Selamat sore, izin bertanya terkait dalam proses co-firing untuk hasil olahan dari biomasa ini, berapa persen yang seharusnya dibutuhkan jika disubstitusi sebagai sumber bahan bakar pembangkit? Oke, ini PLN sudah menetapkan ya, kalau jenis boilernya itu stoker, itu yang paling sederhana ya, itu PLTU generasi pertama, itu mau sampai 50% bisa, karena tinggal brus masuk gitu kan. Kemudian CFB ya, circular bed, itu sekarang dibatasi sampai 15-20%. Walaupun sebetulnya itu bisa ya dengan intervensi dari kampus, dengan ini semua kan dampaknya itu supaya enggak terjadi koagulasi segala macam, itu kan bisa dihindari sebetulnya. Tapi yang enggak diapa-apain ini ya, saya batasi pertanyaan ini, saya jawab tanpa harus ngapa-ngapain, apa adanya. Kalau PC boiler yang ada di Jawa yang gede-gede itu sampai 5%, bahkan Pak Heriana dari BPPT, laboratorium bakar di BPPT menyatakan, Pak Pri, kalau single digit aman co-firing.
termasuk untuk PC. Single digit itu ya sampai 9%. Tapi biar mantep udahlah kalau sampai 5% aman ya. Kalau CFD itu sebutlah sampai 20%, tapi kalau sampai 10%, kalau stoker sampai 30%. Tanpa harus diapa-apain. Kalau dengan modified tambah ini ya bisa lebih tinggi, tapi kita yang gampangnya lah. Dan seandainya dengan target itu saja ya, itu sampah pasti rebutan habis. Seandainya dengan tadi 5% seluruh PLTE PC 5%-nya harus harus pakai co-firing. 52 PLTE udah ada tuh di RUPTL target co-firing. Itu habis itu sampah, termasuk sampah-sampah pinggir jalan itu rebutan. Ya, nanti masyarakat nggak disuruh bersihin semak belukar itu. Kenapa kalau sekarang nggak dibersihin nggak jadi duit? Ya, jadi di dalam model bisnis yang saya ciptakan, masyarakat kampung-kampung itu memproses biodrying di tempat. Hasilnya masih curah yang belum dicacat. Dibeli katakanlah 200 perak. Sekarang pasti rebutan ya, menebangin putri malu karena jadi duit 200 perak sekilo kan lumayan untuk orang kampung. Kemudian dijual ke sentra pelet yang mencacah itu, kemudian dari sentra pelet dijual ke PLN bisa 600 perak. Itulah perputarannya. The beauty is that. Jadi seluruh rakyat terlibat yang tadinya dibiarin putri malu karena jadi duit, sekarang dia proses, modalnya cuma beli aktivator sama bak bambu ya, nggak usah belilah, dia bikin sendiri gitu kan. Cuman perlu dilatih. Nah, nanti saya mengajak yang melatih ini kampus, ya, nanti boleh nih BKST mengkoordinasi seluruh Indonesia kampus untuk melatih ya pembuatan bioaktivator, pembuatan RDF, kemudian juga sampai ke mesin caca, mesin pelet. Wah itu kalau dikeroyok itu nggak sampai 3 tahun seluruh TPA di Indonesia bersih kalau mau. Ya, makasih. Baik, berikutnya dari Pak Arianto ini bercerita tentang pembangunan PLTMH di Desa 3T. PLTMH Dusun Kabang, Desa Kerangan Kora, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, menggunakan program dana desa, jumlah 38 kepala keluarga, pengguna listrik, kapasitas 500 kW, model turbin Belton. Pertanyaan, yang saya tanyakan, apa izin PLTMH seperti ini perlu izin lingkungan dan izin resmi ke pemerintah pusat terkait proses yang susah dan pendanaan juga yang lama sehingga warga desa memanfaatkan anggaran desa dan dari pihak donatur yang membantu. Iya, begitulah Indonesia ya. Nggak peduli besarnya mau kecil mau apa mau siapa. Sekarang PLT mikrohidro itu lagi seksi, rebutan investor. Ya, PLN ya juga ya nggak salah juga, dia ya kalau nggak ada di RUPTL maaf, terus kalau lebih mahal dari BPP ya maaf. Nah, terus kalau tidak memenuhi prosedur ini juga sorry to say ya akhirnya banyak yang terkendala walaupun sebetulnya sederhana. Kalau di kampung, bukan kampung saya lah, kan saya lama kerja di Sumatera Barat, di sana kincir angin aja bisa ngelistrikin warung Padang di pinggir sungai Antokan saya waktu di Maninjau itu. Sekarang menjadi ini. Nah, karena itu kami mensiasati ya bukan listrik tapi ngolah sampahnya, sehingga PLN nggak ngolah sampah malah pada seneng bahwa byproduct-nya jadi listrik, akhirnya mereka terima juga ya. Ini filosofinya Gojek sama Uber dulu ya. Begitu ini menjadi kebutuhan, regulasi ngikut. Nah, jangan yang sekarang kan dibalik, regulasinya dipersulit, kalau bisa ya jangan dipermudah gitu. Ya itulah karakter regulasi. Ya begitu, maaf, makanya saya kan kerja di hire sebagai konsultan ini, membantu beberapa pembangunan. Ya begitu, memang aduh. Ya terus mau gimana? Mau dilawan? Siapa berani sekarang? Ya akhirnya banyak investor-investor yang ya pesimis gitu ya. Nah ini kembali tadi saya pada ide, coba kampus bersuara ya. Ini ribut-ribut teriak-teriak mau sampai menurunkan gas rumah kaca, karbon netral, energi terbarukan ini, tapi rule of the game-nya malah tadi ya, kalau bisa diper, kenapa harus diper gitu loh.
saya nggak mau teruskan lah. Jadi memang begitu, makanya saya orang PLTA, tapi saya meninggalkan PLTA karena tahu susahnya kayak begitu. Saya asli nih, saya itu anak hidro betul-betul. Saya tahu persis lah, mulai dari bangun yang ratusan MB sampai yang KW, saya tahu ya permasalahan dan potensi-potensinya. Tapi ya itulah, kadang-kadang di perizinan, kecuali kalau kecil-kecil cuma 5 KW, 10 KW ya, untuk sendiri sih ya orang PLN juga akan ya, melanggar, tapi juga nggak akan di inilah. Cuma kan ini bukan itu kan, ini kan cari menjadi bisnis kan, untuk menjadi IPP yang tadi yang di Kalimantan dan di bagi tempat ya. Nah ini nanti kita bisa bersama-sama lah, jadi kita bersama-sama silakan main ke kantor kami di Hire ya, di Fatmawati kita ya, di dulu namanya The Best Tolotemar. Nanti kita diskusikan lah. Tapi vehicle dari kampus akademis itu akan lebih sakti ya daripada pengusaha-pengusaha, termasuk konsultan juga swasta dianggapnya. Tapi kalau vehicle nanti wah BKFT gitu kan, terus PII, itu mungkin agak lebih bisa bersuara. Termasuk kawan tadi yang bangun PLTA, yuk kita sama-sama bersuara lewat kampus. Makasih. Baik, berikutnya Pak Eridanu Abdi. Operasional untuk daerah terpencil bagaimana perhitungan kosnya Pak? Karena biaya transportasi sampahnya perlu diperhitungkan juga, apakah tidak mahal jatuhnya? Oke, ini saya jelaskan lagi, Mama, terima kasih ya, mungkin tadi saya kurang jelas. Jadi filosofi dari listrik kerakyatan itu pakailah sumber energi termasuk sampah yang terjangkau dari situ. Dalam beberapa studi mengenai potensi biomass, potensi untuk RDF itu yang kami lakukan di Paiton Gresik, kita batasi. Yang transportnya masih terjangkau. Katakan radius 30 km dari PLTU Paiton. Itu yang kita pakai. Kalau ini lebih gampang lagi. Dan definisi sampah tadi bukan sampah rumah tangga. Yang terbanyak justru kayak itu. Putri Malu lah, alang-alang lah, semak belukar. Ya bahkan kalau sampahnya habis kita nanam sampah itu cepet itu. Di rumah saya itu rumput itu nggak disuruh tuh seminggu tahu-tahu udah numpuk satu karung itu, apalagi di kampung-kampung. Jadi sumber sampahnya sebetulnya itu yang, dan itu lebih bersih, nggak ada dioksinnya. Kalau Putri Malu alang-alang kan nggak ada dioksinnya, yang dia khawatirkan Pak Wijaya itu, saya juga menjadi concern. Tapi kalau yang sampah-sampah yang ada di kampung-kampung itu udah, apalagi kerjasama sama PLN yang ada jaringannya, yaitu rabas-rabas jaringan tuh yang bisa ngetripkan JTM itu, wah. Arif itu pernah di NTT menghitung ya, setiap kilometer jaringan JTM itu 200 kilo biomass. Jadi banyak. Jadi itu ya, karena jenis sampahnya bukan sampah. Any kind of plantation ya, plantation waste, residu ya, atau wild bush gitu juga bisa dipakai. Itu ya. Jadi sumbernya sebenarnya pasti ada lah, nggak usah yang transport jauh-jauh, cukup pakai BK, pas sepeda atau pakai kuda di sana. Ya, makasih. Baik, berikutnya dari Pak Agung. Untuk pembangunan dengan metode ini kesulitannya apa sehingga belum dilaksanakan secara nasional, padahal dapat menanggulangi masalah sampah? Kesulitannya tadi yang saya sampaikan. Salah satu kelemahannya ini adalah kecil-kecil, sehingga perlu banyak. Untuk menggerakkan ini harus menjadi banyak, menjadi masif, harus ada kebijakan nasional. Ya, karena kalau dimulai kayak kami startup company yang kerjasama dengan Hire itu kan namanya startup, boro-boro untuk beli mesin caca. Jadi nunggu ada CSR, nunggu itu. Jadi kesulitannya karena ini untuk UMKM butuh dana. Tapi yang penting off taker sama kebijakan pemerintah. Canangkan ini menjadi program nasional untuk menuju zero waste. Diwajibkan seluruh kabupaten, wali kota sampai desa itu menggunakan dana desa, digunakan untuk ini. 3 tahun TPA bersih. Udah. Hisap jempol saya bisa organize ini. 3 tahun TPA bersih. Seandainya dana desa yang ada 70 triliun itu dipakai untuk ini. Plus seluruh desa tertinggal, terpencil sudah berlistrik. Ya. Plus sekian puluh ribu tenaga kerja akan tercipta. Plus sekian ribu UMKM jasa olah sampah dan jasa pasokan untuk RDF akan hidup. Sustain, yes. Selama orang masih butuh listrik, masih nyampah,
ini tidak akan bisnis yang tidak akan pernah berhenti. Kalau kelemahannya satu, nggak niat. Ya. Jadi harus politik harus masuk, harus menjadi isu politik ini. Ya, ya karena Baik. belum ada di yang kampanye ini ya berarti saya bilang ya nggak niat lah. Baik, berikutnya dari Ibu April Riani. Apakah sampah harus dipisah terlebih dahulu antar jenisnya untuk melakukan metode toss biodrying atau semua jenis sampah dapat digunakan metode ini? Terima kasih. Nih, bagus saya lupa menjelaskan itu. Begini, pemilahan itu haruslah ya. Pertanyaan Pak Wijaya tadi yang tidak ada cerita sumber plastik yang bisa menyebabkan dioksin itu harus dipisahkan. Dan ternyata bisa dimanfaatkan menjadi duit kan, botol aqua, botol ini dan semua itu yang jelas kayak beling, baut itu ya harus dipisah lah ya. Tetapi the beauty of the system ini, kalaupun tidak sempat terpisah di awal, ya keburu diproses biodrying, ya itu bisa dipisah ketika sudah matang, tidak ada bau, tidak ada lindi, sudah kering, sehingga tangan kita juga atau diayak pakai ayakan supaya paku beling itu terpisah. Oh, masih ada plastik ini bisa diambil. Masih sempat dipilahnya itu setelah biodrying. Nah, ini bedanya dengan yang wah, tong sampah merah, hijau, biru. Wah, begitu dikumpul masuk truknya jadiin satu lagi. Wah, ini nggak gitu. Ini boleh lah kalau nggak sempat milah, tetap terus saja supaya biodrying berjalan. Nanti setelah kering, setelah nggak jijik lagi, tetap kan dipilah. Nah, mau dipilah lebih lanjut lagi, iyalah sebelum masuk mesin caca juga si ini nggak mau sudu-sudunya rontok gara-gara itu. Tetap akan secara alamiah otomatis akan dipilah juga. Ya. Jadi ini sebetulnya by proses, tidak usah by rule. Kalau sekarang kan by rule, harus dipisah, harus dipilah. Kenyataannya di truk digabungin lagi ya. Tapi kalau ini by proses, by need akan terpilah. Makasih. Baik, berikutnya dari Pak Sony Damayana. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap social return on investment-nya, mengingat produk ini berbasis komunitas? Sudah. Ya, dari beberapa desa atau kabupaten yang melaksanakan ini, ya. Di situ tadi ya, kalau internal rate atau return economical ya, itu gampang ya. Berapa cost, berapa capex, berapa opex, berapa revenue. Dapatlah gitu, ya, ekonomi. Nah, yang sosial ini harus pakai asumsi karena ini sumbu vertikal kan, A plus IB ya, sumbu vertikalnya. Ada kelihatan enggak gitu kan, tapi ada manfaat sosialnya. Dalam jurnal pertama saya hitung misalnya manfaat lingkungan dulu lah, sudah. Manfaat lingkungan itu sekarang sudah ada kuantifikasinya dalam bentuk karbon ya. Di Amerika, kalau silakan di Google aja, Environmental Protection Agency (EPA) sudah membuat standar ya. Setiap ton sampah yang diolah di sumbernya tidak jadi dikirim ke TPA itu mempunyai nilai setara 2,9 ton karbon ekuivalen. Ya, bayangkan di Indonesia nilai karbonnya pajak karbon cuma 30 perak ya, tapi kalau di Finlandia udah $100 ya. Dan pasar karbon dunia itu udah di atas puluhan dolar. Indonesia dapat dari Finland penggantian waktu dulu itu $26. Bayangkan ya, kalau 1 ton sampah diolah di RW itu nilainya 2,9 kali sekian dolar. Nah, itu yang tadinya intangible menjadi tangible dari environment. Sosial ya. Social return-nya saya ngitungnya gampang. Yang tadinya tidak punya pekerjaan, tadi kan setiap 100 ton sampah bisa mempekerjakan 300 orang. Berarti akan ada pertambahan perputaran revenue, itu cara mengkuantifikasi ya. Which is kalau perputaran revenue plus ada sekian UMKM yang berarti perputaran bisnis yang ujung-ujungnya adalah pajak penghasilan, pajak usaha segala macam, itu udah bisa kita hitung tentunya dengan asumsi-asumsi ya.
Dan ini baru secara ini sebetulnya kalau saya tidak masuk ke 3 desimal di belakang koma karena ini kan baru awal. Tapi paling tidak secara integer ini ada, bisa dihitung ya. Jadi dan itu cukup tinggi ya, walaupun imajiner, tapi tetap nanti resultan dari real benefit yang ekonomik sama intangible benefit berupa sosial dan environmental itu resultantnya menjadi tinggi ya. Apalagi kalau ditambah dengan nilai karbon yang sekarang, waktu saya bikin hitungan dulu yang saya tulis di jurnal pertama kali yang saya tulis ini, saya belum ada nih carbon trading yang sekarang berlaku itu masih belum ini betul angkanya. Oke, jadi bisa ya. Dan ini memang dinamis dan juga syarat dengan tergantung daerah, kondisi, dan tadi ya berapa negara itu menerapkan tarif karbon, kemudian kondisi penganggurannya, kalau pengangguran tinggi ini jadi tinggi sosial benefitnya ya. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya nomor 2 itu tentang spare part tadi sudah dijawab. Berikutnya lagi dari Amar Jebal, L. Balat. Apakah program biomasa ini bisa terrealisasikan, bukan hanya pembahasan materi atau konsep atau teori saja, dan energi menggunakan biomasa ini bisa bertahan sampai berapa lama? Jadi begini, kalau dibilang terrealisasikan, tadi saya sudah cerita, bukan hanya pilot, tapi sudah diimplementasikan yang lengkap ekosistemnya, artinya masyarakat sudah memproduksi itu, PLN sudah membeli produknya, jadi ekosistemnya sudah tertentu, di bawah pimpinan langsung Bupati, ya, ND, itu sudah terjadi. Jadi ini bukan gagasan. Jadi PLTU-nya PLTU Ropak namanya, Stoker. Itu sudah punya program, nanti kalau mau lebih detail tuh, tapi mungkin di sini nggak sempat ya, itu di sini, tapi ada hadir nih Arif Nur Hidayat, atau datang ke kantor hire, kita punya data-database-nya, data-data ininya, hasil pengolahan itu, dan bagaimana ekosistem itu sudah tercipta, ya, Ropa. Kemudian untuk pelatihan, edwisata, demo plan untuk menunjukkan bahwa it works, kita udah dari Kelungkung, karena saya udah nggak lagi di STTPLN ya, kita sudah bikin di Gerakan Ciliwung Bersih yang di seberangnya Karet Bifak kalau Jakarta itu. Ya, di situ udah mulai dari ngeduk sampah sampai jadi pelet bisa. Ya, untuk sampai jadi listrik sebetulnya bisa, tapi kita kekurangan orang yang ini. Mungkin kalau ada yang mau magang atau mau ini, kawan-kawan dari waktu itu sih, waktu di STT kan saya banyak anak listrik tuh, itu bisa. Sekarang kita cuma berempat aja yang menggerakkan ini, tapi mesinnya udah ada sih. Itu udah, dan ini udah bisa ya, bahkan sampai 60% menghemat minyak solar, yang di Saguling bahkan bisa 100% ya, ini produk lokal juga bisa. Cuman tadi ya, kita kan startup company, kalau ini betul menjadi program resmi, nggak usah pemerintah lah. Waktu saya jadi rektor aja nih menjadi program pengabdian masyarakat dan penelitian pakai anggaran pendidikan itu jalan ya, untuk volume tertentu. Nah kalau ini menjadi program hibahnya, saya tahu lah tuh ada anggaran hibah dari Dikti ya, di Pengmaske atau dari penelitian, dari Fakultas ST, dari Elektro, dari Fakultas Teknik Lingkungan. Kalau ngusulin ini bersama-sama seluruh ini yang ada di Indonesia juga selesai, nggak usah nunggu pemerintah. Ya. Nah tapi perlu diseminasi karena mungkin ini belum banyak terinformasikan, sehingga kalangan perguruan tinggi pun yang saya dambakan ini menjadi motor ini, bukan gagasan ya, mendiseminasikan, memperluas supaya tinggal replikasi aja kok ya. Jadi belum tercapai. Makanya saya terima kasih Pak Edi Laksono diberi kesempatan untuk cuap-cuap di sini ya. Mudah-mudahan lah dari 100 sekian peserta adalah 2-3 orang yang mau nyoba-nyoba iseng-isengnya kalau gitu. Makasih. Baik, berikutnya dari Ibu ini dari Pak Andi Tri Kurniadi. Sampah perkotaan kebanyakan plastik kresek, apakah aman buat PLTU? Ya nanti saya punya datanya tuh sama Arif. Jadi gini, kebanyakan itu karena nggak pernah ditimbang. Kita juga, waduh, banyak banget nih sampah plastik ya. Tapi itu kan kelihatannya, karena plastik itu kan enteng, lebar,
kelihatannya banyak. Tapi ini ada datanya, kita ada empirisnya ada. Setelah kita timbang, mencari 2% aja, batasan sampai 5% ya, boleh 5% untuk co-firing. Itu kata PLN loh, ada perbitnya. Mencari 2% plastik aja yang terbanyak itu ya biomass itu. Ya, jadi sebetulnya don't worry, kelihatannya banyak, tapi kalau ditimbang sebetulnya nggak banyak itu, apalagi kresek. Satu karung terigu itu bisa nampung kresek berapa ribu itu. Ya, jadi memang dan kita bicara ada data, ada fakta ya. Kalau dibutuhkan nanti bisa lah untuk bikin skripsi untuk teman-teman mahasiswa bisa itu. Ya, dan ini data dari KLH sendiri udah ada datanya. Jadi porsi organik, porsi biomass berapa, porsi sampah makanan, porsi plastik. Dan itu yang lebih dari 70%, hampir semua TPA adalah sampah organik. Terima kasih. Baik, berikutnya dari Profesor Yusuf Suntoro. Terima kasih pencerahan listrik kerakyatannya. Semoga isolated area yang belum mendapatkan tenaga kelistrikan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah. Kelihatannya kalau individual area, investasi biaya BPP sampai per jaringan persatuan RP per KWH-nya cukup tinggi untuk kelas pendapatan masyarakat daerah terpencil. Kecuali ikut peduli lingkungan, diberikan value khusus. Mohon pendapat dan tanggapannya. Terima kasih. Ya, saya setuju lebih dari 100%, betul. Ya, tetapi begini, telur sama ayam ini kan, ya telur sama ayam. Ya. Dulu Ibu Tri Mumpuni mencoba melakukan mitigasi kebutuhan listrik yang daerah-daerah itu dengan mikrohidro. Tadi udah cerita nih bagaimana sulitnya mikrohidro. Udah mahal-mahal mau. Jadi rakyat itu ya begitu tahu manfaatnya listrik, lebih mahal dari PLN pun dia beli gitu kan. Setelah tahu manfaatnya, apalagi bisa dikelola oleh koperasi mereka sendiri. Jadi perputaran uangnya untuk mereka. Itu Ibu Tri Mumpuni itu pakarnya yang udah pengalaman itu. Tetapi beliau cerita, Pak, ini gimana nih PLN kok jaringan masuk situ? Begitu jaringan PLN masuk dan harga PLN murah, mati itu bisnisnya. Gitu. Jadi ini juga begitu. Ya. Mahal, yes, relatif ya. Tetapi kalau ada yang berkepentingan, ya tadi sebetulnya ada dana desa. Saya tahu tuh ada dana desa daripada dibikin kantor kelurahan atau bikin yang enggak kan. Sehingga subsidi capex-nya ada, subsidi untuk investasinya ada, sehingga tadi level cost-nya bisa turun. Bahkan saya udah pernah tanya, boleh kok Pak dipakai untuk subsidi OPEX, artinya dana desa boleh nggak dipakai untuk mengelola sampah? Kata kawan-kawan di Kementerian Desa, boleh, jelas kok. Jadi untuk menggaji, jadi angka tertinggi untuk OPEX-nya adalah gaji, ya, apalagi kalau pakai UMP. Nah, jadi kalau ada instrumen-instrumen itu dimainkan, jadi angka-angka tadi ini the beauty of listrik kerakyatan itu karena ada tadi yang ditanyakan ada social benefit, environmental benefit yang juga menjadi program pemerintah, itu kita bisa memainkan. Jadi dalam simulasi saya kalau pakai subsidi capex sampai 50% itu levelized cost-nya bisa ini, revenue-nya bisa meningkat, IRR-nya bisa meningkat. Kalau ada subsidi OPEX, ya katakanlah tenaga sampah atau tenaga operatornya dibantu dari dana desa 50% gitu, sehingga koperasi hanya bayar bonus-bonusnya aja, itu bisa ditekan lebih dari separohnya kalau jadi ini range harganya itu tadi angka seandainya bisnis to bisnis, tapi kan kita banyak instrumen itu. Gede kok dana desa itu masih ada tuh. Saya pernah bertanggung 70 triliun itu untuk 70.000 desa. Ini masa nggak boleh dipakai untuk ini, untuk subsidi capex? Itu Pak Yusuf. Ya. Berikutnya dari Pak Efri Suhartono. Ada statement dari pakar biomasa bahwa PLT sampah ujung-ujungnya ternyata merugi, tidak layak implementasi. Bagaimana pendapat tersebut? Setuju 100%. Yang bikin riset itu adalah KPK. KPK itu melakukan penelitian dan itu terhadap Kepres 35 2018 yang menetapkan ya 12 kota besar boleh menjadi pilot project
dan mengambil tipping fee biaya olah sampah 500.000 perak. Kemudian PLN diharuskan membeli harga listriknya dengan 13,35 sen per kWh, which is jauh lebih tinggi dari biaya atau tarif PLN. Jelas lah KPK bilang ini merugikan negara. 500.000 per ton emang punya nenek moyang lo, kata KPK ya, walaupun ditulis dalam bentuk riset. Jelas ya. Tapi ya KPK terus akhirnya tidak usah jadi listrik. Kenapa sih? Wong di sini udah oversupply kok masih harus bangun PLT listrik. Jadikanlah bahan bakar jumputan padat. Jadi rupanya si KPK sudah mencium bahwa ada produk lain yang jauh lebih murah, ya. Itu cukup nggak tipping fee-nya cukup di bawah 300.000 udah jadi tuh, dan ini produksinya bisa dibeli PLN bukan 13,30. Ya hanya seharga batu bara kok, di PLN untung ya kan, renewable tercapai. Jadi sebetulnya yang tadi statement itu hasil riset KPK. Betul sekali. Kalau jadikan pembangkit listrik tenaga sampah. Ya, tetapi bukan sebagai energi, ya. Kalau listrik kerakyatan itu agak berbeda dengan konsep PLT sampah yang saya tahu lah, saya mau cerita. Kalau ini berbeda, ini pakai gasifier dan di sini ada unsur kerakyatan, ada ini ya, yang tadi ya intangible-nya tuh ada. Kalau yang 35 ini kan semua datang impor dari luar. Saya kan hire kan menjadi konsultan dari salah satunya, kita tahu, dan mereka tuh investor nggak mau main di skala kecil, ini nggak makanan saya gitu. Itu bedanya ya. Jadi ya memang agak tricky ya. Tapi justru ini ya tadi filosofi Gojek nih, pakai kecil-kecil jadi kebutuhan, begitu jadi needs, mari regulator kita giring untuk mendukung ini. Baik, berikutnya dari Pak Sunarto nih, saya butuh listrik 2 kW, memiliki lahan 30 meter persegi, jenis sampah apa yang bisa mencukupi kebutuhan saya sebanyak 2 kW ini? Oke. Hitung-hitungan bodohnya Pak ya. 2 kW, katakanlah satu hari Bapak nyala rata-rata lah ya, 10 jam. Kan nggak 24 jam terusnya, enggak. Biar hitung gampang, rata-rata 10 jam. Sehingga satu hari Bapak butuh 20 kWh. Ya. Kemudian 20 kWh itu bisa dihasilkan dari hitungannya satu-satu, tapi saya lebihkan ya untuk randomnya. 20 kg kasih kalikan 1,3, sebutlah 30 kg sampah per kWh. Kalau kali 20 berarti 600 kg sampah, gitu aja Pak. Ya, sampahnya dari mana? Tetangga-tetangga, yo yang punya sampah sini. Sehingga totalnya bisa segitu, nanti saya proses, saya jadi listrik gitu ya. Kalau enggak ya petani-petani itu suruh nyabutin semak belukar, saya beli deh 100 perak nih, sekilo lumayan Pak buat beli nasi bungkus, buat selele gitu kan. Nah, kayak begitu. Jadi hitung-hitungannya gampang ya. 1 kWh butuh 1 kg pelet ya. 1 kg pelet itu membutuhkan 3 kg sampah. Itu hitung-hitungannya. 3 kali lipat ya. Jadi 3 ton sampah menjadi 1 ton pelet. 1 ton pelet menjadi 1000 kWh. Ya. Itu hitungan. Ya nanti lebih detailnya bisa lah nanti main-main ke kantor hire atau nanti bisa inilah. Kalau memang ini langsung aja kita bikin proposal projectnya, anggarannya, dan kemudian sampai ke kalau perlu apa cari returnnya dari mana ya, kalau menurut nanti kita bisa model bisnisnya kita buat. Tapi hitungan bodohnya tuh gitu kayak tadi gampang banget. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi, kampus-kampus mana saja yang sudah berpartisipasi dalam program listrik kerakyatan ini? Bagaimana pula bentuk-bentuk peranan masing-masing kampus tersebut? Apakah ada contoh kasus real terkaitnya? Saya kalau ditanya ini malu. Dulu satu-satunya kampus yang menjalani ini adalah STT PLN. Mudah-mudahan sampai sekarang masih berjalan. Ya. Saya mendatangani MOU paling tidak udah sama 10 kampus besar. Maaf, belum ada yang bikin ini sendiri ya. Begitu semangat rektornya diganti ya. Begitu semangat ini wah nunggu anggaran. Oh begitu semangat Pak sama dekannya, wah ini harus persetujuan rektor. Udah pakai bahasa klise gitu. Jadi maaf ya
selain saya nggak menyebut nama kampus yang sekarang yang sudah menandatangani MOU dan pernah ini. Mudah-mudahan, nah ini gara-gara yang ditanya ini, jangan sampai Pak Edi Sono malu udah bikin seminar ini FTTB juga enggak, FT ini LKFT juga sama, cuma berakhir di seminar, jangan sampai begitu, itu yang tadi. Mudah-mudahan di sini pecah telur. Oh ya, amin. Baik, berikutnya dari Pak Ahmad Fauzi. Pengolahan sampah RDF seperti di Cilacap ada 4 konsep kerjasama. 1. Pemda sebagai penyedia lahan. 2. PUPR sebagai pembangun fasilitas. 3. Swedia hibah peralatan. 4. Pabrik semen sebagai pengguna. Untuk meniru kerjasama di atas, hal-hal apakah yang menjadi hambatan? Terima kasih. Hambatannya appetite, Pak. Kalau listrik kerakyatan ini, ya saya kan juga pernah jelek-jelek pernah jadi pejabat. Kalau diundang untuk nengok ke pondok kopi atau ke ini ya malas. Tapi kalau diundang ke Finland mau, Pak. Itu aja. Tapi saya percaya masih ada para leader-leader yang mempunyai dedikasi. Ya. Contohnya Bupati Klungkung waktu itu Bu Intan Indonesia Power. Ya. Jadi sebetulnya nggak. Dan nanti Arief punya hitung-hitungannya tuh. Kalau dari segi biaya, ya biaya capex-nya ini lebih murah, tapi OPEX-nya lebih tinggi, ya. Ya kenapa? Ya tadi 100 miliar itu ada bantuan, itu pasti untuk capex. Kemudian tanah dan bantuan ini OPEX dari Pemda, ya. Dan itu pun produknya belum sampai jadi pelet loh. Kalau itu hanya cukup curah saja, ya. Dan tadi yang ditanyakan tadi, social benefit-nya apa? Ya jauh lebih sedikit karena di sana pakai skala besar, large scale. Kalau kita kan padat karya. Nah itu yang banyak yang nggak doyan investor itu. Saya tawarkan ngapalah kita nggak mainan di situ lah. Kita mainannya yang penting cuan gitu kan. Nah ini jangan di intangible mah itu urusan lu sama Tuhan aja gitu ya. Udah jadi tapi kan itu ada. Nah memang agak ini tapi sebetulnya ya biar aja kalau ada program gede gitu jalan juga. Tapi sampah tuh nggak akan rebutan kok, banyak kok. Ya, tinggal menunggu para leader, ya betul-betul ada beberapa leader muncul yang memang concern dengan masalah lingkungan sampah dan memberdayakan masyarakatnya sendiri. Tinggal muncul aja nih, tapi ini mungkin hanya karena mereka belum terinformasi dengan baik. Ya, ya buktinya aja di kampus saya di TB aja belum semua orang tahu kok. Ya, gitu aja. Baik, berikutnya dari Pak Heri Aprianto. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ini sama Pak Supri ini. Terima kasih Pak Supriyadi. Semoga kita bisa berkolaborasi dalam penanganan sampah. Di mana tim kami saat ini sedang menangani sampah sebagai bahan pupuk organik, di mana sisa dari non-organik bisa jadi RDF atau istilah lain bahan bakar dari sampah yang dikeringkan secara bioreaction. Pak, nanti mudah-mudahan ini dari Pak Heri ini Pak. Pak Heri, apa kabar? Ini nih kita belum sempat tadi ngopi-ngopi bareng ini. Ini sebetulnya ya seperti tadi saya bilang dengan bank sampah. Kalau dengan modelnya Pak Heri itu sampah bisa menjadi emas dalam bentuk pupuk, itu complementary ya. Yang butuh pupuk monggo itu produknya Pak Heri. Kepake banget, kepake. Tapi juga kan ada juga yang butuh untuk masak pelet. Nah, itu kontribusi kami. Jadi kalau sebetulnya itu sih kata kuncinya, kalau sinergi kolaborasi itu lebih cepat lagi TPA selesai, lebih cepat lagi jagung, singkong, pohon-pohon itu lebih subur dan bisa direbusnya pakai pelet yang punya tosnya kita. Gitu kan Pak Heri? Kita belum ketemu aja ini betul-betul kita harus dikeroyok gitu nyalasin TPA itu para ya tadi ya susah banget ya nyuruhnya ya Pak. Padahal udah jelas itu ya produknya Pak Heri juga udah jelas. Ini juga udah jelas. Tapi ya mudah-mudahan lah setelah BKFT hari ini ya Pak Heri ya mudah-mudahan nih Pak Edi jadi penasaran ini udah. Bisa ketemu ini ya Pak Supri. Nah, gini aja Pak Edi yang
mengorganize lah. Oh Jadi iya, ya, kita boleh. ketemu, kita bikin suatu program, jangan Ya, seminar, udah langsung bikin action plan kira-kira di mana ya. oh, ya, Kalau perlu baik. kampus ITB sendiri tuh udah kampus ITB ya dan sekitarnya. Nah, kalau perlu begitu. Ya. Pak Heri, thank you for joining us. Ya, baik. Oke. Dan ini masih 2 pertanyaan lagi nih. Ini Pak Efri Suhartono nih, perbandingan BPP jika pembuatan briket pelet untuk PLTB dari sampah organik kota, jika dibandingkan dengan sampah potongan kayu hutan, sisa gergajian dan sejenisnya, ini bagaimana perbandingannya? Jadi sebetulnya BPP itu ya sangat tergantung dari Capex dan Opex ya. Ini bisa lebih tinggi lebih rendah gini. Kalau gajian kayu mana ada wali kota yang mau ngasih SR untuk ngolah sampah gajian. Tapi kalau ini sampah kota itu bisa dari dana macam-macam termasuk green funding itu mau tuh Pak Heri tahu persis itu ada. Tapi kalau untuk ngolah gergajian kayu apa sesuatu yang ini bedanya itu ya. Tapi kalau mesin cacahnya, kalau mesin cacahnya itu nggak usah dicacah, udah jadi serbuk. Kalau mau jadikan pelet, ya butuh sama mesin peletnya. Kelebihannya kalau sodas itu gampang impornya karena kualitasnya homogenitasnya jelas dibandingkan dengan RDF. Tapi RDF nggak usah diimpor, dipakai sendiri aja. Kurang kok kalau tadi PLTU semua co-firing ya. Jadi memang tidak bisa apple to apple dan tidak bisa which one is better than what gitu ya. Nah, dan yang kedua kontinuitas. Seberapa banyak sih kita kalau nanti udah menjadi kebutuhan kayu mau digergajiin itu juga jadi isu lingkungan itu Greenpeace itu wah ini namanya gergajian kayu pasti potong kayu kan pasti dari hutan whatever gitu kan. Tapi kalau sampah nggak bisa, jangan ngomong loh ini sampah bukan ini. Cuman cukuran-cukuran daun-daun yang rontok, ranting-ranting yang rontok itu nggak ada cerita tentang gergaji. Nah ini jadi masing-masing punya inilah ya. Ya terserah lah mau kalau sekarang masih banyak karena selama ini nggak ada program co-firing, jadi numpuk itu sodas. Tapi begitu nanti menjadi kebutuhan rutin ya nggak akan cukup itu sodas coba. Ya. Akhirnya kalau sampah beda, setiap hari setiap orang memproduksi paling tidak setengah kilo sampah. Ya. Bisa end produknya jadi pupuk atau jadi briket ya. Itu yang utama. Terima kasih, Pak. Baik, ini pertanyaan terakhir nih Pak dari Pak Ahmad Fauzi Hartono. Bagaimana quality control BBJP yang akan dipakai co-firing PLTU PC boiler? Pengalaman di Suralaya dan Lontar, kualitas BBJP masih banyak sampah plastik yang mana hal ini akan mengganggu pembakaran di pipa boiler PLTU tidak dilapisi. Iya pasti ya. Nah kalau produk yang kita lakukan BBCP yang diproses mengikuti detail engineering design dari KLHK itu nggak akan terjadi itu. Dan maaf begitu ini udah dikenal udah ini kita ditinggal Pak, kita nggak tahu menau itu Lontar Suralaya itu yang ngerjain siapa modelnya gimana itu nggak tahu. Kalau pakai model TOS ini itu di bawah atau kita refer kepada DED resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Quality control-nya udah jelas ya apa yang harus dilakukan dan kita juga punya hasil uji lab ya dari berbagai jenis lab. Dan nanti kalau udah menjadi mass product kita akan buatkan ya semacam batu bara. Misalkan setiap 1000 ton harus diuji sampling. Kan sebetulnya enggak karena nggak susah gitu ya. Tapi kalau sekarang kita masih produknya masih belum ini ya rugi bandar lah. Biaya nguji di tempatnya Pak Edi itu mahal kok di Sukovindo apalagi mahal itu uji proximate sama ultimate itu. Jadi nggak masalah ya quality control is a must ya. Tetapi bukan bisa dilakukan ya bisa di manage dan itu sudah kita lakukan bisa direplikasi dan itu diterima bukan oleh PLN ya saya sebut saja maaf disebut yang sudah akan mengadopsi ini adalah Adaro ya Adaro pada perusahaan batubara ya dia akan terapkan ini di sana kemudian kita juga Indo Pusaka Berau
juga sudah akan mengadopsi ini. Kemudian pabrik-pabrik semen, ya, dan mereka percaya karena kita ada punya hasil-hasil uji labnya, dan mereka juga punya lab laboratorium lokal kayak PLT Eropa itu punya tuh. Hanya untuk proximate test itu bisa tuh, ya. Dan di sana malah cuma surprise ketika dicampur dengan debu batu bara, kan batu bara kan nggak semuanya masuk, ada yang berdebu-debu tuh dibuangin. Kalau sampah tadi dicampur dengan debu-debu batu bara yang terserak itu, kalorinya bisa 4.000 lebih. Jadi, dan itu diujinya di lab lokal aja. Jadi quality control tergantung nanti usernya. Mau how high, how accurate ya the quality, itu bisa perjanjian transaksi dengan nanti off-taker-nya. Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Dan tadi pertanyaan terakhir sudah selesai, waktu juga sudah 17.33 nih, ya, kurang lebih waktunya sudah pas sekali nih. Mudah-mudahan saja acara hari ini tadi seperti harapan Pak Supri ya, ini ada banyak follow up nih minimal dari Pak Heri tadi ya. Nanti bisa kita atur-atur lagi nih apa follow up-nya. Yang lain silakan kita bisa berkoordinasi bersama untuk masalah listrik kerakyatan ini. Ya. Sekali lagi, gini Pak Edi, sebelum lupa, nanti kalau mau follow up, saya berkantor ya, yang kantor tetapnya di PT Hexa Integra nih, Hire yang ada di Fatmawati. Kemudian kalau mau meninjau demo plan sama kalian mau praktek-praktek itu nanti sama Mas Arief ya, Kamstoara itu startup company yang kerjasama sama Hire, ada di Gerakan Ciliwung Bersih, nggak usah jauh-jauh ke Bali lagi. Monggo silahkan, dan kalau mau ada pelatihan-pelatihan khusus ya, pelatihan khusus di tempat atau mau ikut program kita juga silakan ya. Termasuk tadi kalau mau ada program yang langsung praktek, langsung main, ayo kita bisa melakukan kerjasama dan pendampingan. Makasih Pak. Baik, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik SKA mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Supriyadi yang sudah ini mempromosikan listrik kerakyatan ini di webinar BK Teknik Fisika yang mudah-mudahan bisa banyak bermanfaat dan juga ada follow up-nya. Terima kasih pada Pak Wijaya yang juga sudah menyampaikan momen sore hari ini, dan juga terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung ini. Sepertinya ini juga menjadi topik yang menarik ya, ini masih bertahan di atas 150. Ada Pak Jangkung tuh, Pak Jangkung, apa kabar? Iya. Lama nih guys. Iya. Baik, kalau begitu kita akhiri acara sore hari ini, kita lanjut lagi minggu depan ya. Kita umumkan nanti apa topiknya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sama-sama, kita juga. Disiplin dengan protokol kesehatan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi sama Pak narasumber. Terima kasih semua. Ayo teman-teman, waduh. Pak Supriyadi, jaga kesehatan. Ya, aduh, terima kasih banget. Senang banget nih ya. Antusiasmenya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Terima kasih. Pak Paul Wijaya, aduh. Pak Paul Wijaya, terima kasih untuk sharing. Terima kasih tadi sharingnya, aduh saya betul-betul merinding tuh. Mudah-mudahan lah jangan sampai lah. Ini Singkarak itu berapa di bawah tanah itu, waduh kalau kejadian kayak di Cilacap itu, waduh powerhouse kan di bawah tanah, amit-amit lah ya. Makasih. Ya, mohon izin kita tutup. Ya, terima kasih Pak Edi. Salam sehat selalu. Pak Yusuf, salam sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, kapan ngopi bareng nih kalau ke Bandung saya. Ya, kita bikin sesuatu kombinasi Pak. Oke, yo, makasih.